fast. What does love feel like? Pagi Pak Rey. What does love feel like? Pagi Mbak Desi. You're the best I Pagi ever had. Mbak You're the Novi. best I ever had. Best I ever had. You're the best I ever Maaf ya, kita selalu ngerepotin Mbak Novi, Pak Rey. You make my heart beat super fast. Paling sehat. You make my heart beat super fast. Iya, saya hanya mengikuti jejak di Sunda. Lihat dulu ya Mbak. Ya, siap.
like this. She virgin, I took her. She said we should hook up the boyfriend and booger. Don't know me, then look her. I'm being the clouds. Pull full of Henny, I drink and I drown. Daytime better come correct. Ain't playing at your best, then you will get left. If it don't involve money, then I don't accept. If it don't involve money, then I don't accept. Selamat pagi Pak Rey.
It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. Baik-baik ya di Jakarta ini ya, semoga tetap semangat ya.
Duh, liburan menggoda nih. If we are one grain of sand in the middle of the ocean, can you try to understand how a touch can cause explosions? Rise up, I'm too great to be landed. Rise up, we're too great to be standing. They never gonna stop us, fly at 'em like choppers, better took those risks, cold blood in my fists, we fire starters, one out of a million will reach those heights, always get a feeling that I won't deny that work, never could toss, look in my eyes, I'm on the rocks, guys. Iya, sinyal. Karena kan kita online-nya lama kan. Iya betul. Dan kiatnya memang apa ya? Karena cloud ya dia di over di recordingnya cloud dan jangan lupa nomor presensinya itu loh. Jadi itu. So rise up, rise up. We are the apocalypse, and a path that keeps us floating. As we fly above the stars, the night won't scare us falling. So rise up. I'm too great to be landed. Rise up. We're too great to be standing. They never gonna stop us, fly at 'em like choppers, better took those risks, cold blood in my fists, we fire starters, one out of a million will reach those heights, always get a feeling that I won't deny that work, never could toss, look in my eyes, I'm on the rocks, guys. Nggak benda sih, cuma surat pernyataan. Tapi pernyataannya unik. Salah satu pikirnya itu saya telah membahayakan keselamatan orang lain. Try your luck and take a chance. Get for the risks in this moment. Take my hand and break my heart. I'll never walk this road again. Stumbling steps, road to a dance where things change forever. There's no regrets, only the past. Will I change? Never. So swing me around, take me down. You won't break me, I'm too strong. Keep saying it wrong, I'll play along, but I will never be a victim. So swing me around, take me down. You won't break me, I'm too strong. Keep saying it wrong, I'll play along, but I will never be a victim. Dharma bersama Wakil Rektor yang juga saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bina Dharma,
Profesor Isna Wijayani, PhD, yang juga kami hormati selaku pembicara pada hari ini, Dr. Muhammad Sulhan MSI. Selamat pagi Bapak. Ibu Dr. Novi Damayanti MSI dan juga Bapak Dr. Rahmat Edi Irawan MKOM. Serta Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah rahmatnya jualah pada hari ini kita bisa berkumpul di Zoom meeting dalam rangka webinar dengan tema penyelarasan capaian pembelajaran dan lulusan dalam meningkatkan kapasitas Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Bina. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, untuk membuka acara pada hari ini, marilah bersama-sama kita melafalkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Indonesia Raya. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Karnadi Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita sama-sama berdoa dengan kepercayaannya masing-masing. Sebelum berdoa, marilah kita sama-sama membacakan surah Al-Fatihah.
Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini akan diterima Allah Subhanahu wa taala. La hadiniya ila hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa auladi wa zurriyati al-Fatihah. A'udzu billahi ar-Rahman ya kana ya nasta'in Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Majidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sholatan tanabbil wa taqdi lana biha ya Allah ya Allah ya Allah min hajat nabiha min jami'in syai'at wa tarfa'una biha ilaka ala darajat tubalighuna biha al khairat al-hayati wa abadal mawalina ala insan Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wa amwat Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan dal akhirat zamana Allahumma haqqin alaina bi syafaratil wa najata minan nar Rabbana ighfir lana wa li ikhwana allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina allazina amanu Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar wa adkhil jannata ma'al abrar ya aziz ya rabbana ya rabbal alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbal minkum wa barik karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan awal dengan doa tadi, mudah-mudahan acara yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bina Dharma. Kepada yang terhormat Profesor Isna Wijani, PhD, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia serta salam sehat selalu kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran narasumber. Yang pertama Dr. Sulhan, kemudian ada Pak Ray, ada Pak Rahmat, dan juga yang paling berbahagia hari ini yaitu Mbak Novi. Yang saya hormati juga kepada Ibu Rektor, para dekan, dan juga yang tidak kalah pentingnya di sini adalah Ibu Dr. Desi Misnawati yang banyak sekali menghadiahkan acara dari hari ke hari, setiap hari webinar, dan sekarang Belajar Kampus Merdeka. Untuk kurikulum ya, Bu Dr. Desi, ya berbahagia sekali Universitas Bina Dharma mendapat menjadi tuan rumah untuk acara kurikulum ini, dan semoga semuanya akan berjalan lancar dan mendapat perhatian dari seluruh Kaprodi dan Fakultas Ilmu Komunikasi di seluruh Indonesia.
Tentu saja kebahagiaan ini akan menjadi suatu yang baru karena kita sama-sama di era yang baru, di era normal, tetapi masih ada COVID-nya yang selalu kita waspadai agar kita tidak terkena dan berkenalan. Untuk itu karena kita belajar dalam mode yang baru, maka banyak sekali yang harus dipelajari, yang harus dirubah, terutama dalam proses belajar mengajar, dan juga akan disesuaikan dengan kurikulum yang akan diberlakukan. Oleh karena itu, kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang akan memberikan pencerahan. Semoga kita semua akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kurikulum yang akan kita sambut dalam kampus Merdeka ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin doa dan salam kata sambutan dari saya. Selanjutnya silakan untuk bekerja bersama, memberikan pencerahan dan mendapatkan hasil yang sangat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, sekaligus membuka acara secara resmi. Mohon maaf Ibu, sekaligus membuka acara secara resmi. Iya, maaf. Dengan mengucapkan bismillah, acara kurikulum Kampus Merdeka pada hari ini dibuka secara resmi. Tok, tok, tok. Baik. Terima kasih banyak Ibu atas kata sambutan dan juga telah membuka acara webinar pada hari ini. Baik, kita selanjutnya ke acara yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini. Ada 3 pemateri yang telah siap sedia untuk menyampaikan informasi dan juga sharing ilmu pada hari ini. Yang pertama yaitu Bapak Dr. M. Zulhan MSI, yang kedua yaitu Bapak Dr. Rahmat Edi Irawan MIKOM, dan yang ketiga yaitu Ibu Dr. Novi Daimanti MSI. Nah, untuk memandu acara pada hari ini selaku moderator yaitu Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Medan, Bapak yang terhormat Ibu Dr. Desi Mistawati, disilakan. Baik, terima kasih Pak Ferry Kurniawan, Magister Pendidikan selaku Direktur Humas dan KIP Universitas Bina Dharma. Terima kasih atas kesempatannya. Dan yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi, Prof. Isna Wijayani. Dan yang saya banggakan, saya hormati Bapak Dr. Andes M. Zulhan MSI selaku Ketua Direktur Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada. Dan yang saya hormati Mbak Novi, Dr. Novi Damayanti dari Vkom Universitas Mustopo. Dan yang saya banggakan teman seperjuangan saya semasa S3, Bapak Dr. Rahmat Edi Irawan selaku konsultan komunikasi dan media Indonesia. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu dan melaksanakan acara Zoom meeting ini tentang bagaimana pengembangan kurikulum berbasis kampus Merdeka dalam rangka persiapan capaian pembelajaran dan persiapan kelulusan. Saya tidak akan berlama-lama karena mungkin juga teman-teman semua menunggu dan kita semua sekarang ini sedang meraba-raba apa itu tentang kampus Merdeka, Merdeka Belajar dan bagaimana pengembangannya, bagaimana pengelolaan kurikulumnya. Kita sama-sama ingin mendapatkan informasi dan pencerahan dari Bapak Ibu selaku Ketua Program Studi, selaku asesor dari BAN PT, kemudian juga dari pengguna lulusan. Baik, kepada Bapak Dr.
M. Sulhan MSI. Kepada Bapak, kami silakan. Baiklah, saya kira Mbak Novi duluan. Oke, karena lagi bahagia maka di belakang. Lagi bahagia jadi diberi hadiah. Oke, terima kasih Bu Dr. Desi Wisnawati. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Mungkin nanti sambil saya ngomong ada noise pesawat gitu, karena memang rumah saya dekat bandara lama maksudnya, jadi masih ada pesawat ATR yang berterbangan. Tambah satu lagi ayam tetangga yang cukup noise. Untungnya dia tidak menyampaikan materi, jadi hanya mengganggu saja. Jadi semoga itu tidak mengganggu keasikan Bapak Ibu semua. Baiklah, saya diminta untuk menyampaikan bagaimana relasi ya ilmu komunikasi dengan penerapan kampus Merdeka ini, dan saya akan menyandarkan sudut pandang saya dari dua perspektif. Pertama dari perspektif saya sebagai orang yang juga menjadi ketua departemen, karena tadi sudah di-mention oleh Bu Dr. Desi bahwa saya adalah ketua Departemen Ilmu Komunikasinya UGM. Jadi itu satu aspek, artinya kita sama-sama pelaku lah dalam hal ini, yang kemudian menjadi subjek pelaksana dari kebijakan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Lalu perspektif yang kedua, saya mengambil posisi sebagai orang yang diserai tanggung jawab untuk secara kolektif memberikan usulan kepada pemerintah terkait dengan bagaimana ilmu komunikasi untuk beradaptasi dengan konsep Kampus Merdeka itu. Nah, uniknya di dalam proses saya menjadi orang yang memiliki tanggung jawab itu, saya juga diberikan tugas negara untuk juga melakukan proses evaluasi bersama dengan Mbak Novi itu posisinya. Jadi kadang-kadang 3 posisi ini membuat bebannya tambah-tambah. Jadi saya kadang-kadang keluar masuk ke sebuah peran, kemudian berganti peran yang lain. Tapi saya ingin menegaskan, saya berada dalam 2 koridor sudut pandang itu. Nah, mari kita berangkat. Jadi harapan saya yang pegang ini Mas Ferry ya. Jadi silakan. Saya tadi cuma mengirim PDF-nya ya. Saya pikir saya menjalankannya dari saya, tapi nggak apa-apa kalau udah Mas Ferry, monggo diberangkatkan. Jadi kalau nggak mau merepotkan, saya dipindah jadi host saja. Mas Ferry, kalau Mas Ferry repot, saya dijadikan host dan saya jalankan dari saya saja. Nggak apa-apa juga. Pak. Bisa dari Bapak juga, Pak. Iya, kalau Bentar ya, Pak. Agar nggak merepotkan ya. Sian. Kalau saya jadi host, saya langsung bisa jalankan dari saya. Oke, thank you. Sudah muncul Bapak Ibu? Ya, sudah muncul Bapak. Sudah muncul Pak Solan. Nah, jadi lebih enak. Nah, begitu. Jadi lingkup yang saya akan pantik diskusinya adalah 3 hal ini. Jadi saya harus tegaskan posisinya tadi. Saya dan Mbak Novi mungkin tidak dalam posisi memberikan harus begini, harus begitu, atau wejangan, bukan. Tapi hanya sebagai pemantik bahwa kita bisa bersama-sama untuk mengenali apa yang bisa dilakukan oleh komunikasi sepanjang pengalaman yang kami miliki. Sudah 2 kali Aspikom melakukan audiensi dengan Dikti, dengan Pak Dirjen, dan kemudian bisa menangkap intisari dari apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh Mas Menteri terkait dengan Merdeka Belajar ini, orientasinya apa, dan itu nanti akan saya share di forum ini. Tapi paling tidak diskusi kita nanti akan saya pantik dalam 3 hal ini. Pertama dasar, kemudian bagaimana dia bisa berada di
program ini bisa masuk ke ilmu komunikasi, lalu apa persepsi kita, lalu kemudian bagaimana di ranah kurikulum kita bisa beradaptasi dengan kondisi itu. Jadi saya akan cepat saja. Jadi energi yang betul-betul saya dapati dari perkataan Mas Dirjen, Pak Nizam, Pak Profesor Nizam itu dalam spesifik ketika menjelaskan proses kampus Merdeka dan Merdeka Belajar ini sebenarnya adalah free will, jadi kebebasan untuk diperoleh oleh mahasiswa untuk memilih bidang yang mereka sukai. Kalimat ini tuh muncul di buku saku dan buku pedoman ya, Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Jadi semangat kebebasan itu pula yang membuat kemudian seluruh 8 jenis pembelajaran yang sampai saat ini sedang ditawarkan dan ramai itu sekarang ditambah 1 yang kemarin cukup ramai itu bela negara, tapi itu belum masuk ke skenario ini. Jadi yang saya ingin katakan sebenarnya adalah dari proses bagaimana Merdeka Belajar itu akan di-apply, gitu, akan dilakukan, ada 2 persyaratan umum yang kebebasan mahasiswanya baru diakui oleh peraturan itu jika mahasiswanya itu ada dalam dua syarat ini. 1, mahasiswanya itu berasal dari program studi yang terakreditasi. It's mean, jadi kalau di program studinya belum terakreditasi, artinya belum memiliki nilai visitasi atau apapun namanya, itu maka dia harus menunggu. Artinya tidak serta-merta program studi yang baru dibuat langsung seketika bisa mengikuti program Merdeka Belajar, tidak, karena itu masuk prasyarat utama dari persyaratan umum Kampus Merdeka. Lalu yang kedua, nama atau nomor mahasiswa tersebut yang akan kita terapkan menjadi orang yang akan menjalankan kampus Merdeka Belajar, apapun dari 8 program itu dia terdaftar pada pangkalan data Dikti. Artinya pada titik ini maka proses administrasi di masing-masing prodi kita mau tidak mau bekerja lebih keras untuk kemudian memasukkan semua data-data mahasiswanya ke dalam pangkalan datanya Dikti. Ini 2 hal yang memang kemudian menjadi syarat umum. Nah, saya pikir dari begitu banyak kunci-kunci Kampus Merdeka yang memang sudah kita sering sekali dengar, yang memang menjadi menjadi faktor yang paling mempengaruhi dari aspek program studi adalah hak belajar di luar program studi. Jadi aspek keempat dari kunci Kampus Merdeka itu betul-betul membuat sebagian besar prodi-prodi dan kampus-kampus itu mengalami shocking. Shocking kenapa? Karena memang membayangkan dia jelimet banget, itu 1. Banyak aspek yang akan muncul terkait dengan kebijakan itu. Tapi sebenarnya kalau kita memahami penuh pada batasan dari hak belajar di luar program studi yang menjadi 2 poin di bawah itu, maka sebenarnya hanya poin pertama itu saja, definisi SKS yang berubah itu yang menjadi menurut saya menjadi butuh adaptasi. Sementara kalau tentang pelajaran di luar belajar di luar program studi, kemudian belajar di luar PT, itu rata-rata kampus-kampus kita, apalagi komunikasi, itu sebenarnya dari hasil survei yang dilakukan tim ad hoc ya, di ribuan responden, nanti akan kita keluarkan di bulan depan itu sebenarnya relatif tidak punya masalah dengan kata magang, dengan kata-kata prakerja, umpamanya begitu, relatif tidak punya masalah. Maksud saya, saya menyebutnya kekhawatiran, kebingungan terkait dengan hak belajar 3 semester ini sebenarnya justru karena dia memang belum kita administrasikan dengan baik. Dan kemudian cara kita mempersepsinya yang kemudian belum disesuaikan. Artinya 2 butir yang berada di hak belajar itu menjadi penting. Yang tadinya satuan, umpamanya katakanlah penggajian dosen berdasarkan jam belajar, sekarang geser menjadi jam kegiatan gitu. Nah, satuan-satuan administrasi ini yang akan memantik program studi, fakultas dan kemudian universitas maupun sekolah tinggi atau apapun menjadi elemen perguruan tinggi itu akan sangat bekerja keras menyesuaikannya. Nah,
Jadi yang ingin saya katakan adalah mengapa proses penyesuaian itu sangat penting. Karena begini Bapak Ibu semua yang berkiprah sebagai penyelenggara program studi ini. Semua proses 8 tadi itu harus mendapatkan pembimbingan. Nah, itu yang yang kemudian harus kita tegaskan kepada seluruh sistem kita di dalam, bahwa ada persyaratan-persyaratan yang memang membuat dosen-dosen itu sebenarnya sih dalam tanda kutip ketika kita berdiskusi dengan Mas Wikan sebagai dirjen itu sebenarnya kita di perguruan tinggi dan di prodi itu sangat terbantu karena kita akan menjadi pembimbing yang kemudian mengawal mahasiswa untuk melakukan kegiatan itu sebenarnya juga teman-teman stakeholders yang berada di luar kampus. Artinya yang paling penting adalah penyesuaian dari manajerial dari masing-masing perguruan tinggi dan kemudian prodi untuk menyesuaikan dan memberikan prioritas kegiatan. Jadi dalam hal-hal yang kita sepakati kemarin sebenarnya Dirjen itu membebaskan sepenuhnya kepada program studi untuk kemudian memilihkan. Nah ini penting, kata ini penting. Jadi program studi lah yang paling paham dan fakultas maupun PT lah yang paling paham mana kegiatan-kegiatan dari kampus Merdeka itu yang bisa diprioritaskan untuk di take over oleh mahasiswa. Jadi tidak otomatis kita buka semuanya di 8 itu boleh diambil, tidak. Tetapi disesuaikan dengan kapasitas, disesuaikan dengan orientasi dari luaran dari pembelajaran yang ingin capaian pembelajaran yang ingin dikejar oleh prodi dan kemudian oleh universitas atau fakultas bersangkutan. Jadi ada kondisi manajerial yang berbeda-beda yang kemudian membuat treatmentnya juga akan berbeda-beda. Jadi kita tidak perlu harus terlalu kalau saya bilang tuh horor dengan harus kemudian menyiapkan sistem di 8 ini, tidak, tapi ini berjalan sesuai dengan kekuatan dari masing-masing kampus yang ada. Kurang lebih begitu. Nah, yang ingin saya tegaskan juga sebenarnya adalah bahwa kebijakan ini memberikan kita semua pembagian peran yang sangat jelas. Jadi katakanlah sebenarnya apa sih yang menjadi bagian dari program studi? Program studi tidak pernah terlalu pusing untuk memikirkan tentang MOU atau SPK. Jadi itu MOU dan SPK itu posisinya ketika kita melakukan mitra dengan pihak lain di luar kampus itu menjadi wewenang dan menjadi urusan dari perguruan tinggi, universitas dalam hal ini, dan fakultas. Jadi program studi jelas berada di ranah kewenangan utama yaitu kurikulum. Jadi sebenarnya kemampuan prodi untuk memfasilitasi, mengarahkan itu lebih pada dalam substansi kurikulum, sehingga kita jangan kalau dalam bahasa Jawanya itu ngerecoki yang bukan bagian dari prodi. Sehingga dalam konteks Aspikom sebenarnya concern Aspikom adalah bagaimana cara menemani teman-teman di prodi untuk kemudian menyiapkan kurikulum yang kuat, yang selaras dengan yang relate, yang terhubung dengan kebijakan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar itu. Nah, saya ingat ketika beraudiensi itu pertanyaan yang cukup menurut kami belum puas dijawab oleh Dirjen adalah apakah kebijakan ini sudah tersosialisasi dengan baik kepada mitra di luar sana. Selama ini kan kebijakan ini disosialisasikan ke seluruh perguruan tinggi, ke masyarakat umum dan ke mahasiswa, tapi kita tidak pernah tahu bagaimana persepsi para katakanlah badan usaha yang ada di luar sana, bagaimana mereka mempersepsi. Karena itulah waktu itu Pak Nizam menjawabnya dengan sudah seluruh BUMN sebenarnya sudah dikondisikan untuk itu. Nah, pertanyaan kita yang di luar BUMN seperti apa? Nah, jawaban itu masih agak normatif ya, agak normatif. Tapi mengapa pertanyaan itu mengemuka? Karena begini logikanya. Jika satu semester dia ingin berada di sebuah perusahaan, maka berarti kita betul-betul melepas mahasiswa kita untuk sepenuhnya berada dalam pembimbingan mitra tadi, berada dalam pembimbingan perusahaan tadi.
Dan belum tentu kapasitas resources dan kapasitas manajerial dari perusahaan tadi equal, sejajar, equal dengan ekspektasi dan harapan kita, atau equal dengan kapasitas utama dari sumber daya manusia yang ada di perusahaan itu. Nah, ini yang membuat kemudian pertanyaan yang sampai hari ini datanya belum keluar. Apa kira-kira yang bisa matchingnya kita dengan badan usaha yang kita kejar itu belum cukup komprehensif. Nah, tetapi konsep mengikualkan apa yang diharapkan oleh industri dan kemudian apa sumbangan industri itu membuat saya merasa waktu itu sedikit terhibur karena memang Dirjen merasa loh kalau komunikasi itu kan sebenarnya adalah ilmu, keahlian dan seni yang paling cocok dengan mekanisme Merdeka Belajar sebenarnya. Mengapa? Komunikasi itu fleksibel dia bilang. Komunikasi itu fluid. Jadi komunikasi itu fluid, cair. Dia memiliki kekuatan potensi untuk beradaptasi dengan keinginan dunia usaha dan dunia industri. Bapak Ibu semua, hari ini saja umpamanya seluruh proses bagaimana aktivitas di media sosial, bagaimana aktivitas promosi, bagaimana aktivitas marketing, bagaimana kemudian semua orang bertingkah pola menjadi jurnalis. Saya pikir ini adalah momen dan abad di mana ilmu komunikasi itu tiba-tiba ingin dikuasai oleh siapa saja. Jadi saya tidak tahu kalau di Bina Dharma, tetapi kalau di tempat saya di Sipol UGM, maka banyak sekali mata kuliah yang diberikan kepada khas orang komunikasi itu tiba-tiba diambil SKS-nya oleh mahasiswa-mahasiswa yang bukan berasal dari program komunikasi. Contoh umpamanya sinematografi. Contoh umpamanya kampanye sosial. Contoh umpamanya visual culture, budaya visual gitu. Jadi banyak sekali. Jadi menurut persepsi Dirjen, ilmu komunikasi lah yang paling maksimal memiliki potensi untuk terconnecting dengan terconnecting dengan kebijakan kampus Merdeka dan Merdeka Belajar itu. Jadi salah satu departemen hari ini di Visipol UGM itu sudah menyiapkan dana untuk membuat studio. Studionya itu apa? Studio audiovisual untuk mengkreasi konten. Jadi saya bilang lama-lama seluruh kampus ini akan menjadi YouTuber sejati yang akan mewajibkan seluruh sivitas akademikanya subscribe dan membunyikan lonceng. Lama-lama seperti itu. Jadi saya tidak tahu, itu cuma guyon saja. Tapi kembali pada pertemuan kemarin, apa yang dimaksudkan oleh Dirjen pada saat itu? Karena memang ilmu komunikasi itu adalah ilmu yang sangat lentur dengan link and match sebenarnya. Jadi kalau istilah ini dulu pernah populer lalu menghilang, hari ini dia naik kembali. Dan hari ini tuh naik bukan sekedar hanya tempelan ya, tapi dia menjadi betul-betul spirit dari Merdeka Belajar. Coba kita perhatikan dari 9 yang dikatakan di sini, 9 aspek ini, bagian mana yang tidak bisa dimasuki ilmu komunikasi? Semuanya ini bisa dimasuki. Dan menurut saya, karena ilmu komunikasi itu juga menyangkut di dalamnya skill, ilmu komunikasi juga menyangkut dalamnya science, ilmu komunikasi juga menyangkut di dalamnya seni gitu. Kita itu adalah yang paling fit, yang paling cair untuk masuk ke semua aspek dari 9 link and match ini. Nah, nanti kita bisa diskusikan ini agar saya tidak terlalu lama. Jadi di mana tantangan kita sesungguhnya sebagai orang komunikasi? Kalau di prinsip-prinsip dasarnya kita sebenarnya sudah lewat seperti itu. Tantangan kita sebenarnya hanya di penyusunan kurikulum. Secara substansi keilmuan, substansi keahlian, substansi seni, kita sudah masuk ke dalamnya. Tantangannya hanya pada penyusunan kurikulum. Jadi pertanyaan-pertanyaan besar saya ketika kemudian saya dengan Mbak Nopi mungkin ketika mengakses itu sebenarnya adalah sudah di drive oleh Ban PT untuk mengetahui asal usul bagaimana kemudian sebuah kurikulum disusun. Karena itulah diskusi terbesar di bagian program studi ya kalau kita akses itu. Nah, maka Bapak Ibu semua, yang paling penting dari Permendikbud yang terkait dengan kurikulum dan hal
Merdeka Belajar itu sebenarnya ada pada poin ini. Bagaimana kemudian kurikulum kita memiliki standarisasi yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi. Nah, itu dia. Jadi melampauinya di bidang apa? Ketika kita sudah membuat standar dalam bidang akademik dan non-akademik. Nah, ini yang menarik. Jadi ada kemudian Pak klausul bidang akademik dan non-akademik. Nah, disinilah sebenarnya soft skill, disinilah sebenarnya aspek-aspek yang saya bilang tadi kalau pada komunikasi ya, keahlian dan seni itu muncul. Kalau bidang akademiknya berkaitan dengan ilmu komunikasi sebagai keilmuan, sains, dia masuk ke akademik. Tapi ketika ilmu komunikasi sebagai skill dan sebagai art, dia masuk ke dalam ranah non-akademik. Contoh umpamanya, sensitivitas untuk kemudian membuat menjadi seorang konten kreator. Sensitivitas untuk kemudian melaksanakan program community relation sebagai bagian dari mungkin public relation atau marketing PR. Itu sense-nya muncul di non-akademik. Jadi yang paling penting sekarang adalah CPL yang kita buat itu, capaian pembelajaran, capaian studi seperti itu mau tidak mau kita harus spesifik. Kira-kira kompetensi yang ditawarkan oleh program studi dan fakultas ini berada pada ranah mana yang lebih priority. Sehingga dengan demikian sebenarnya tidak ada juga kewajiban bahwa kita harus mampu mensuplai kedua-duanya. Kalau vokasi sebagai contoh dan D4 sebagai contoh, maka unsur-unsur non-akademiknya itu yang sangat-sangat kuat. Nah, tinggal kemudian bagaimana kemudian kita membalancing ini agar sesuai dengan 8 bidang yang tadi yang menjadi menjadi tawaran dari konsep kampus merdeka itu. Nah, jadi kalau kemudian kita masukkan dalam sebuah proses perancangan pembelajaran di mana ruhnya capaian pembelajaran, di mana ruhnya orientasi pembelajaran ada di situ, maka cara membaca bagan ini sebenarnya adalah bergerak dari poin 9 dan poin 11. Jadi cara membaca bagan ini sebenarnya adalah cara pendekatan terbalik. Jadi proses fact finding dalam konteks mencari kurikulum kita yang sesuai beradaptasi dengan kampus merdeka dan kurikulum Merdeka Belajar itu adalah dengan pertama melakukan evaluasi formatif terhadap pembelajaran. Evaluasi formatif akan kita tambah dengan evaluasi sumatif. Jadi yang harus dilakukan oleh Prodi hari ini adalah sesegera mungkin menyusun standar-standar formatif dan standar-standar sumatif yang kemudian harus ditawarkan pada seluruh mata kuliah yang ada, seluruh kemudian RPS yang sudah ada, sehingga nanti akan ada tim jaminan mutu yang bisa kemudian mengolah semua ini menjadi sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Jika dia terjadi tidak balance antara satu sama lain, tidak terjawab, maka itu menjadi PR. Jadi maksud saya, ketika kita melakukan proses perancangan kurikulum, maka berpikirlah terbalik sebenarnya. Menghilangkan ego personal dari semua dosen, karena kalau mata kuliah itu tidak saling terconnecting satu sama lain, maka evaluasi sumatifnya bisa berbahaya. Nah, nanti kita bisa diskusikan ini ketika kita pada gilirannya diskusi nanti atau pada kesempatan yang lain karena akan terlalu menyita waktu. Nah, jadi saya akan menggarisbawahi di bagian mana prodi komunikasi harus lebih teliti dalam menyambut kurikulum belajar. Saya menyebutnya atau kami menyebutnya student journey, yaitu di aspek perancangan kurikulum secara eksplisit dan teknis namanya letak mata kuliah dalam struktur kurikulum. Jadi ini yang kadang-kadang ketika kemudian mengakses dan ketika kemudian mengevaluasi gitu ya, posisi mata kuliah dalam seluruh struktur kurikulum itu sangat-sangat kadang terjadi overlap, kadang-kadang satu mata kuliah deskripsinya tidak berbeda dengan mata kuliah yang lain. Satu dosen mengajarkan hal yang sama dengan yang pernah diajarkan dosen yang lain, sehingga dia tidak menjadi sebuah rangkaian student journey yang clear. Jadi di mana aspek yang menjadi yang menjadi PR bagi orang komunikasi adalah melakukan penyusunan kembali posisi mata kuliah yang sudah saat ini berada dalam struktur kurikulum, yang membuat kemudian student journey-nya itu menjadi tertata
tahapan demi tahapan. Jadi yang menjadi PR kita adalah pada rancangan pembelajaran di bagian plan dari sebuah kurikulum. Siapa yang secara otoritatif bisa melakukannya? Jaminan mutu di level program studi. Jadi saya menyarankan dan saya sangat menegaskan pentingnya prodi untuk segera membentuk tim jaminan mutu yang kemudian bisa melakukan tugas itu. Kalau ini diserahkan pada orang per orang, atau kalau ini diserahkan hanya kepada ketua prodi, maka tidak akan ada. Saya ragu, tidak akan ada ketua program studi yang mampu untuk melakukan proses penataan itu. Kalau tidak dalam sebuah tim yang secara faktual memiliki kejelasan tugas masing-masing. Jadi ini sebagai contoh umpamanya. Ini saya ambil dari sebuah program studi dari sebuah kampus gitu yang kemudian memperlihatkan betapa kemudian terjadi struktur penataan mata kuliah yang redundant, yang kemudian terbulak-balik dengan jumlah SKS yang sangat besar. Bayangkan Bapak Ibu semua, mahasiswa mengambil 153 SKS dengan 58 mata kuliah. Itu sejak semester 1 sampai semester 8, sampai dia KKN pun dia masih kebebanan 2 metode penelitian. Jadi ketika kemudian struktur student journey-nya ini terjadi tumpang tindih satu sama lain, pertanyaannya ketika dia kampus merdeka atau ketika mereka belajar, di titik mana kita bisa menciptakan sinergi dengan dunia di luar kampus. Kalau kemudian terjadi tumpang tindih mata kuliah di setiap kurikulum seperti ini. Jadi saya ingin menyatakan ini sebagai contoh saja. Biasanya kalau kita melakukan simulasi di prodi-prodi dalam workshop itu, ini akan kita bongkar pasang. Ini sebaiknya tidak di sini, ini diletakkan di sini, yang mengacu pada CPL masing-masing prodi. Karena kalau di list gitu ya, dibuatkan daftarnya CPL itu akan kelihatan tuh mana yang kejarannya di 1, mana kejarannya yang 2, mana kejarannya 3, 4 gitu. Itu akan kelihatan. Dan akan kelihatan juga segera tumpang tindih dari mata kuliah demi mata kuliahnya itu. Yang sebenarnya kadang-kadang hanya menjadi bagian dari ego sektoralnya pengajarnya saja. Nah, beberapa catatan penting yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah bagi komunikasi tentu saja segera perlu kita untuk bersama-sama menyederhanakan jumlah total SKS. Ini penting. Itu cara pertama. Cara kedua adalah memberikan bobot SKS yang lebih banyak per mata kuliah yang berimplikasi pada peminimalan mata kuliah. Jadi kalau jangan sampai kita membuat mahasiswa itu kemudian berlelah ria dengan jumlah mata kuliah yang banyak tapi SKS-nya sedikit-sedikit. Nah, ini implikasinya besar nanti kepada administrasi dan lain sebagainya. Tapi itu kita akan diskusikan nanti. Lalu yang kedua, perlu ada matrik distribusi mata kuliah. Kami menyebutnya student journey. Sering terjadi komposisi kualitas mata kuliah di setiap semester itu tidak sejajar. Jadi yang memang menjadi saran kami sebenarnya untuk mata kuliah di prodi komunikasi itu adalah sistemnya itu semi blocks. Jadi semi blocks itu artinya prodi memiliki wewenang untuk menentukan kompetensi yang akan diambil oleh masing-masing mahasiswa pada setiap semester. Jadi proses pengawalan mahasiswa itu bergerak dari satu semester ke semester berikutnya dengan kompetensi yang sudah clear di setiap semester. Sampai dia menjadi seseorang di semester 8 atau 9 atau 10. Nah, perlu segera slot mata kuliah independen. Saya menyebutnya mata kuliah independen yang secara fluid, relatively, itu memiliki deskripsi yang lentur. Untuk apa? Untuk mensejajarkan dengan muatan keahlian, muatan keilmuan, dan muatan seni yang dia peroleh dari melakukan proses pemagangan di 8 bentuk kampus merdeka yang sudah saya sampaikan di depan. Di mana posisi mata kuliah independen itu, idealnya dia berada di semester-semester 5, 6, dan 7. Jadi kalau kita bersinergikan di beberapa kampus di seluruh Indonesia, maka di semester-semester 5, 6 dan 7 kami di tim EdTalk itu sudah melakukan simulasinya. Sebenarnya justru di mata kuliah di semester-semester itu mahasiswa komunikasi itu sudah sangat pede dengan dirinya sebagai mahasiswa komunikasi. Dia sudah pede banget. Artinya begini Bapak Ibu semua.
Kalau dia sudah berenang, kalau dalam istilah Mas Menteri itu, kalau dia dipersilakan berenang di kolam orang lain, dia tuh sudah punya kemampuan bahwa ini gaya khas saya. Sehingga dia tidak kehilangan ruh komunikasinya. Jangan sampai anak itu dilepas. Ketika dia semester 1 sebagai contoh. Wah, itu bahaya. Mengapa? Karena dia bisa jadi kehilangan ruh komunikasinya. Itu sudah kami tanyakan dengan Dirjen dan itu berbahaya. Jadi sangat ideal ketika dia berada di 5, 6 atau 7 sebelum dia menempuh skripsi sebagai contoh atau skripsi karya. Jadi orientasi dari sebuah program studi menurut saya yang ingin kami menjadikan semacam guideline bagi seluruh teman-teman di Aspikom tentu saja 3 hal ini untuk menyambut Kampus Merdeka. Pertama jelas Aspikom ingin sekali menemani seluruh teman-teman di seluruh Indonesia untuk melakukan penataan kurikulum. Ada 2 hal yang penting dari penataan kurikulum. Mengintegrasikan setiap mata kuliah agar dia masuk dalam student journey itu, jangan sampai pecah dan jangan sampai juga redundant. Yang kedua, menciptakan standar konversi. Mengapa ini penting? Karena disinilah problem yang paling banyak muncul dari teman-teman di seluruh kurikulum komunikasi di seluruh Indonesia. Standar konversi. Itu yang pertama. Yang kedua, networking. Kita ingin mulai membiasakan dengan professional hub namanya. Professional hub itu adalah ada semacam box di mana box itu berisi list daftar dari seluruh praktisi dan profesional yang ada di seluruh Indonesia dalam bidang tertentu yang nama-namanya muncul untuk segera bisa dilihat oleh seluruh prodi komunikasi di seluruh Indonesia. Dia membutuhkan ini, dia membutuhkan ini. Misalnya nih, tenaga praktik desain grafis itu siapa sih di Indonesia yang mumpuni? Nah, biasanya kan selama ini kita itu melakukannya itu dengan getok tular. Biasanya alumni yang ada atau karena kenal, ada apa segala macam yang sifatnya tuh karena sambil lalu. Jadi dia tidak bertahan sebagai sebuah sistem. Nah, sistem itu yang mau kita buat dengan professional hub namanya. Lalu yang kedua di networking itu, Aspikom itu memfasilitasi dan ingin sekali membuat sebuah proses namanya pemakaian bersama laboratorium. Jadi kita sudah punya database tentang peralatan dan kemudian standar laboratorium di seluruh Indonesia. Jadi kampus-kampus itu sudah memberikan data dan kita sudah punya datanya itu. Itu indah sekali ketika dilihat. Jadi umpamanya dalam di Palembang, apa laboratorium yang tidak dimiliki Bina Dharma, tapi dimiliki oleh fakultas atau universitas lain yang ada di Palembang. Kalau kita sama-sama tahu tentang mana laboratorium yang bisa kita coba pakai, modulnya berasal dari kampus kita, tapi peralatannya bisa diintegrasikan dengan yang di kampus sana. Nah, data ini sudah muncul di Aspikom dan itu saatnya nanti akan kami share dan akan kami ceritakan betapa sebenarnya sistem dan fluiditas komunikasi itu sudah ada. Jadi seluruh departemen dan prodi komunikasi di Indonesia itu sudah pada level standarisasi yang baik pada level laboratorium. Itu sebagai contoh saja. Lalu yang terakhir dari orientasi ini namanya support system. Mbak Novi tadi nanti akan melanjutkan betapa regulasi perguruan tinggi itu menjadi hal yang paling berpengaruh pada prodi untuk menerapkan kampus merdeka. Banyak alasannya nanti kita bahas. Lalu yang kedua yang penting dari support system adalah seluruh proses kampus merdeka itu harusnya menghamba pada orientasi dan kepentingan akademis. Tidak menghamba pada kepentingan administratif. Karena kalau dia menghamba pada kepentingan administratif, seperti halnya teman-teman yang magang hari ini Bapak Ibu. Yang penting pokoknya magang di sebuah perusahaan atau di sebuah kantor pemerintah. Kalau saya pun menjadi tukang fotokopi nggak apa-apa. Yang penting saya sudah di kantor itu. Ya, jadilah dia sebagai pesuruh, jadilah dia sebagai orang-orang yang tidak memiliki fungsinya di kantor itu. Yang penting pokoknya jam magangnya terpenuhi. Ini yang tidak boleh terjadi. Jadi saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi. Terima kasih. Mohon maaf atas keliruan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, begitu asiknya ya berbicara tentang kampus merdeka, bahwa tugas sebagai seorang tugas program studi itu merupakan banyak hal yang harus dilakukan
terutama untuk melakukan revisi kurikulum, terus membentuk tim penjaminan mutu. Benar yang dikatakan oleh Mas Luhan, bahwa prodi itu nggak mampu dia untuk melakukan penjaminan mutu, karena mungkin ya karena dia yang memprogramkan, kemudian dia yang menjalankan, nggak mungkin kita itu bisa menilai diri kita sendiri, itu ya, seperti itu kira-kira ya Mas Luhan ya. Baik, begitu mantapnya dan wah, pencerahan yang sangat membuka pikiran kita semua, khususnya untuk yang sebagai ketua program studi ini. Terima kasih Mas Sulhan materinya, dan selanjutnya agar ini akan lebih menjadi sebuah bahasan yang lebih menarik, sebelum kita tadi membahas tentang regulasi bagaimana perguruan tinggi universitas dengan program studi, tapi saya akan melompat dulu nih, bagaimana kita dengan mitra, kolaborasi kurikulum ini dengan mitra, dan seperti apa yang dilakukan dan akan disampaikan oleh Bapak Dr. Rahmat Edi Irawan selaku pengguna lulusan. Untuk Pak Rahmat Edi Irawan, kami silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin baru pertama kali bertemu, saya Rahmat Edi Irawan. Kebetulan saya menyelesaikan S2 dan S3-nya di ilmu komunikasi, sementara S1 saya di pendidikan UNJ dulu. Nah, barangkali dalam kesempatan ini akan saya lebih banyak bercerita tentang bagaimana sih industri melihat output dari lulusan perguruan tinggi. Saya kebetulan lebih banyak di bidang media. Saya berkiprah di media dari 1996 ya, ketika baru selesai S1 di sebuah majalah ya, di majalah Tempo ketika itu. Kemudian bertahan tidak sampai setahun karena temponya di Bredel. Kemudian saya ke Antv, ya di Antv saya menjadi reporter, kemudian lanjut lagi ke menjadi produser di TV7, produser eksekutif dan manajer, sampai akhirnya TV7-nya dibeli oleh Trans TV, jadi menjadi Trans 7 ya. Dan saya di Trans 7 itu dari sebagai manajer sampai kemudian saya keluar karena diajak bos saya, dirut saya Wisnu Tama, untuk menemani beliau di Net TV ya, sebagai salah satu vice president di sana. Nah, kemudian kebetulan saya baru menyelesaikan juga tugas di Net TV karena kebetulan yang mengajak saya keluar, dan akhirnya juga saya keluar juga, dan sekarang saya konsultan media dan bantu-bantu bos saya sih yang sekarang jadi Menteri Pariwisata. Nah, jadi begini, saya ingat ketika pertama kali kenal dengan beliau di tahun 2006 ketika Trans TV itu membeli Trans 7. Saya sebagai manajer produksi, tugas saya adalah membuat program-program yang kebetulan program-program entertain. Saya tanggung jawabnya karena pada saat itu keahlian saya sebenarnya adalah produksi olahraga. Karena ketika menjadi jurnalis, saya jurnalis olahraga dan akhirnya menjadi produser untuk siaran langsung pertandingan sepak bola. Nah, jadi ketika masuk di Trans 7, saya diangkat menjadi manajer produksi untuk semua program hiburan termasuk program olahraga. Kali karena melihat saya sarjana pendidikan, bos saya minta saya untuk, karena kita waktu itu kehilangan banyak orang ketika bergabung dengan Trans TV. Di Trans 7 itu orangnya mungkin hanya sekitar 100 lah. Kita butuh banyak sekali orang untuk mengembangkan Trans 7 itu. Nah, saya diminta untuk menjadi apa ya istilahnya kepala rekrutmen. Jadi di samping sebagai manajer produksi, saya kepala rekrutmen untuk merekrut dan mendidik orang gitu loh. Ya, saya ingat itu batch pertama kita gitu ya di Trans 7 itu. Kita mengadakan seleksinya itu di seleksi yang paling besar dan menciptakan rekor waktu itu di Stadion Utama Senayan. Ya, Hairul Tanjung berteriak waktu itu, ya kan, kita
pertama kali melakukan rekrutmen dengan skala besar itu. Tetapi saya ingin menekankan bahwa kenapa sih itu harus dilakukan ya? Selain memang karena memang kita butuh orang gitu ya, akhirnya ada program ya di batch itu gitu ya, program pelatihan itu ada program pelatihan selama 1 tahun gitu ya. Program pelatihan selama 1 tahun itu ya, itu kebetulan karena saya yang diminta, saya menyusun kurikulum pelatihannya itu gitu loh ya. Harus diakui gitu loh, yang mungkin juga bisa diperlihatkan slide saya gitu ya, bahwa kebutuhan itu menjadi mendesak karena memang kalau mau jujur gitu ya, kita menerima rekrutmen sebanyak itu gitu ya, kita terpaksa mengeluarkan dengan banyak tenaga, uang dan juga waktu karena kita nggak merasa apa yang disampaikan atau apa yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu punya kompetensi yang sesuai dengan yang kita mau gitu loh. Jadi mungkin saya nggak tahu itu di tahun 2006, tapi intinya adalah tidak ada link and match-nya gitu, sehingga akhirnya kita melakukan proses rekrutmen dan proses pelatihan selama kurang lebih 1 tahun ya, yang kita sebut dengan BDP ya kan, Broadcast Development Program ya, yang dilakukan oleh Trans TV dan Trans 7. Kemudian waktu saya pindah ke NET juga saya diminta untuk mengembangkan itu gitu ya, dan menjadi Media Development Program kalau di NET. Nah selama 1 tahun itu kita mendidik mereka, dan harus jujur saya akui gitu ya, kita mendidik mereka dari nol gitu loh ya. Jadi kita menganggap mereka orang yang secara kompetensi memang belum memungkinkan untuk bisa diberikan tanggung jawab untuk membuat misalnya ya dalam hal program misalnya, dalam posisi apapun gitu ya, termasuk posisi yang paling rendah sekalipun gitu. Nah, ini yang akhirnya menjadi apa ya, menjadi pemikiran bagi saya. Menurut saya memang tidak mudah mungkin bagi kampus memang problemnya adalah mereka butuh orang gitu ya, tetapi sebenarnya input dari perguruan tinggi itu tidak begitu sesuai dengan apa yang mereka mau ya, sehingga akhirnya mereka kalau misalnya ada iklan dari Pertamina, kita mulai dari nol ya. Jadi memang pelatihan itu secara teknikal, secara misalnya pembelajaran tentang teknis, pembelajaran tentang konsep kreatif, pembelajaran tentang kadang malah regulasi juga kita mulai dari nol gitu loh. Dan itu jelas makan biaya, makan waktu, ya kan, dan effort yang karena kan kita harus buat itu pelatihan itu, dan itu kan bagi saya sih kebetulan saya manajer produksi ada tambahan pekerjaan di luar tanggung jawab saya untuk membuat program gitu loh. Dan itu bukan sesuatu yang mudah juga gitu loh kan, kita menerima orang dari banyak perguruan tinggi, mendidik mereka, mengevaluasi apa yang sudah kita berikan, kemudian memagangkan mereka lagi dalam program-program gitu. Ya, jadi itu yang dialami oleh industri gitu loh. Ya, saya nggak tahu, tapi dari beberapa penilaian yang dilakukan, menurut saya ada beberapa hal yang barangkali ya. Pertama, kalau saya tanya ke para fresh graduate itu, kebanyakan dari mereka diberikan ilmu yang banyak, ya. Materi-materi perkuliahan itu banyak dan beragam gitu. Tapi mungkin karena terlalu banyaknya sehingga akhirnya yang diberikan itu hanya sedikit sekali gitu loh. Ya. Contoh misalnya apa ya? Teknik kamera lah misalnya atau editing misalnya. Ya, karena mungkin hanya sedikit ya kan, mata kuliah itu hanya mungkin 2 SKS gitu ya. Sehingga mereka tahu gitu loh, tapi nggak bisa mengaplikasikan, menerapkan sebuah sebuah teknik editing misalnya yang kita butuhkan gitu loh. Jadi kalau kita mau ngajar kadang-kadang malah alatnya aja mereka nggak tahu gitu loh.
Ya kan softwarenya aja nggak tahu gitu loh. Dulu kalau misalnya ditanyain, ada nggak mata kuliah tentang editing? Ada gitu loh. Ya mungkin barangkali karena itu tadi gitu loh ya. Kadang-kadang diberikan banyak, ya kan, hampir semuanya diberikan, tetapi nggak dalam gitu loh. Itu problem yang pertama. Kemudian problem yang kedua, kadang-kadang saya sempat beberapa kali juga gitu ya di kampus-kampus saya sering juga bicara kalau mau dibongkar misalnya sebuah konten sebuah program di televisi gitu ya, misalnya aja ya paling gampang gitu ya, antara program jurnalistik dan artistik ya. Jurnalistik itu kalau di TV itu paling hanya 20%. Ya, ketahuan TV yang segmented berita itu cuma 4 gitu loh. Yang lainnya adalah general entertain gitu. Kemudian kalau kita bedah lagi yang general entertain, newsnya itu sedikit banget, bahkan di luar prime time gitu loh. Tetapi kalau kita tanya ya, kampus-kampus yang mereka berikan atau fokus mereka itu lebih banyak juga di bidang jurnalistik gitu loh. Ketika kita pengen mendapatkan SDM yang siap ya kan untuk bidang produksi program-program hiburan misalnya, sedikit sekali mereka yang ada mata kuliah yang berkaitan dengan itu gitu. Jadi mereka fokusnya ya jurnalistik atau yang kalaupun misalnya bidang yang sudah sangat dikenal, misalnya apa? Kamera person, editing. Tapi kalau kita tanya misalnya director, nggak ada. Ya, penulis naskah, rata-rata penulis naskah untuk jurnalistik. Begitu kita butuh untuk penulis naskah drama, non-drama, nggak ada. Atau sedikit gitu loh. Saya kebetulan ketika jadi Vice President di NET, mengepali bagian support produksi gitu loh. Nah di bagian itu banyak sekali job desk yang nggak punya output dari perguruan tingginya gitu loh. Nggak tahu harus nyari di mana orang yang jago lighting gitu loh. Ya kan yang tahu konsep lightingnya dan kalau misalnya diterapkan itu butuh apa aja nggak ada gitu loh. Sampai nyari-nyari kemana-mana gitu loh ya kan. Mungkin ada di tempatnya Mas Zulhan di Jogja ada satu kampus gitu loh ya kan. Tapi sedikit sekali gitu loh. Jadi lebih fokus ke yang memang mungkin lebih familiar, lebih dikenal, tetapi sebenarnya barangkali justru di situ udah mencapai titik jenuh. Itu permasalahannya kalau saya tanya dengan teman-teman dari fresh graduate ya. Kemudian lalu apa harapannya dari industri? Ya, kita sih berharap kalau dari industri itu ya ada peningkatan kualitas lulusan lah, sehingga mencapai layak industri lah seperti itu misalnya. Link and match-nya ada gitu loh ya kan. Barangkali tadi Dr. Zulhan sudah menjelaskan juga bahwa sekarang banyak bisa mengikuti mata kuliah di luar jurusannya, di luar program studinya. Ya, tetapi juga yang perlu adalah apakah dengan meminimalkan ya mata kuliah tertentu yang justru kekhawatiran saya mata kuliah yang justru dibutuhkan industrinya makin dipersedikitkan ya. Saya nggak tahu karena mungkin support dari kampusnya, apakah itu laboratoriumnya atau mungkin dosennya gitu ya, yang mungkin tidak terlalu banyak di bidang itu sehingga akhirnya justru kebutuhan industrinya makin disedikitkan, kemudian yang lainnya justru makin dibesarkan gitu loh. Saya belum tahu sih, belum sempat bedah juga gitu loh ya kan, seperti apa sih ya. Kemudian yang satu lagi adalah kampus juga mulai melihat pemetaan terhadap kebutuhan industri tadi. Kira-kira di bidang ini, di bidang itu, di bidang mana yang masih besar, di bidang mana yang kelihatannya udah mulai jenuh. Nah, itu mungkin sangat dinamis sih. Tetapi kalau menurut saya, jadi ada semacam pemetaan yang proporsional lah. Sehingga akhirnya tidak percuma lulusan outputnya juga industri juga tadi yang saya katakan
kalau dia harus mendidik lagi orang gitu ya dari nol, bahkan ada biaya, waktu, effort ya yang cukup besar, yang cukup banyak gitu loh. Bisa nggak sih itu sedikit dihilangkan, ya kan? Beban itu gitu loh. Nah ini yang juga menurut saya perlu kita diskusikan bersama gitu loh. Ya jalan keluarnya ya tentu saja dialog yang terus menerus, kampus dan industri tadi juga udah dijelaskan oleh Pak Sulhan. Apalagi juga nanti akan ada gitu loh ya kan di bidang-bidang tertentu seperti misalnya jadi konsultan yang mengetahui orang itu gitu loh ya kan bidang itu seperti apa sih dan lain sebagainya. Kalau menurut saya itu perlu dan memang mendesak untuk dilakukan. Kemudian yang kedua adalah harus ada memang program atau aktivitas khusus ya, seperti misalnya tadi Green One sekarang sudah mulai banyak kampus yang coba melakukan itu ya, sehingga magang di industrinya lebih lama. Kadang-kadang jujur aja saya kalau misalnya tidak membutuhkan SDM yang besar, saya akan melihat mahasiswa-mahasiswa yang magang itu daripada saya bikin waktu lagi untuk rekrutmen, didik lagi. Saya kalau merasa ada mahasiswa magang yang cukup bagus, ya kan, saya akan prioritaskan mereka. Karena nggak buang-buang waktu. Mereka udah tahu sistem kita, pekerjaan yang harus dilakukan, dan juga yang penting lagi budaya, culture-nya udah pas banget gitu loh. Dibanding harus merekrut yang baru gitu loh. Ya, jadi dengan model 3-in-1, apalagi mereka nggak hanya sekedar magang, tapi itu bagian dari perkuliahan. Kalau menurut saya itu perlu dan penting untuk dilakukan. Ya, kurang lebih sih seperti itu ya gambarannya ya dari saya sih. Jadi memang kalau memang sudah ada mappingnya kira-kira seperti apa gitu ya, termasuk juga misalnya ada pengurangan-pengurangan tertentu, ada baiknya juga industri diajak gitu ya, sehingga mereka juga bisa kasih masukan ya, apakah memang pengurangan itu justru tidak justru positif untuk mereka juga gitu ya, dan akhirnya sama-sama win-win solution gitu loh. Ya tadi kalau misalnya misalnya ada pemetaan untuk kebutuhan lab misalnya, saya juga beranggapan ada harusnya juga tanggung jawab sosial dari industri gitu. Misalnya kan mereka butuh nih ya itu mungkin bisa nanti didialogkan gitu ya. Seberapa sih mereka harus buang uang, tenaga, ya kan, biaya tadi gitu ya, waktu, ya, effort gitu ya, untuk mendidik orang, mendevelopment orang gitu ya. Apakah memang bisa nggak itu bagian dari misalnya ya CSR perusahaan itu ya kan pada kampus-kampus misalnya. Termasuk juga kan yang paling sulit kan kampus itu kan ngejar-ngejar yang paling sulit adalah kebutuhan lab misalnya. Kan sekarang udah mulai banyak gitu loh. Misalnya apakah kebutuhan dari misalnya setelah mungkin karena kan industri itu berkembang terus dan kadang-kadang sistem peralatannya juga cepat sekali berubah dan diganti gitu loh. Apakah bisa misalnya yang sudah tidak digunakan lagi misalnya disumbangkan gitu loh sebagai bagian dari upaya supaya nggak tertatih-tatih juga lah kampus untuk mengejar industri, karena industri itu kan cepat sekali ya, mereka dinamis karena kompetitif gitu loh. Nah jadi memang kita mengakui bahwa nggak gampang bagi kampus juga untuk mengejar itu gitu ya, tetapi memang ini yang perlu dialog gitu. Jadi tadi misalnya mapping kebutuhan orang gitu loh ya kan dengan kurikulum, kalau dari industrinya juga mungkin apakah memang kurikulumnya sudah pas gitu loh untuk menunjang mereka, termasuk juga misalnya melihat mana sih sekarang kalau misal kita katakan mana sih job desk yang lagi seksi yang justru banyak dibutuhkan, sementara mana yang mungkin juga sudah mengalami kejenuhan gitu loh ya, karena di mana-mana kampus buka untuk editor, untuk misalnya kamera person gitu loh, jangan-jangan di situ udah mengalami kejenuhan gitu loh. Semuanya mendidik sebagai jurnalis gitu ya, padahal yang kita butuhkan adalah sekarang penulis untuk drama di web misalnya, ya, web series misalnya. Jadi kadang-kadang kebutuhan antara yang kita gitu ya real sekarang dengan yang dipersiapkan oleh kampus itu masih belum pas gitu loh. Dan ini yang mungkin perlu dialog yang terus menerus sih. Mungkin itu saja sih gambaran dari saya, Bu Desi dan Bapak Ibu sekalian. Saya berharap mungkin nanti kita bisa tanya jawab yang lebih intens gitu ya, sehingga mungkin kebutuhan industri apa gitu ya dengan apa yang mungkin harus disiapkan kampus, terutama dengan
model kampus Merdeka ini juga bisa jalan sih gitu loh. Itu aja sih, selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ray atas pencerahannya terhadap kita prodi-prodi ini, dan memang ternyata untuk di prodi untuk mengikuti perkembangan teknologi komunikasi itu seperti berpacu dengan waktu dan saling berkejar-kejaran, di mana kita harus menyesuaikan dirinya dengan kebutuhan di industri-industri komunikasi. Dan memang merupakan suatu hal yang harus kolaborasi ya, dari universitas, prodi, fakultas, prodi, dan dengan pengguna tenaga lulusan kita. Dan itu juga yang terkadang membuat kita untuk menyusun capaian pembelajaran, kita sudah buat yang seperti ini, tiba-tiba dalam hitungan waktu udah, karena pesatnya perkembangan teknologi komunikasi, udah berubah lagi gitu. Baik, terima kasih Pak Dr. Ahmad Edi Irawan atas pencerahannya, dan semoga untuk semua ketua program studi yang ada, ketua program studi yang ilmu komunikasi yang ada di acara ini bisa mengikuti, dan nanti kita sama-sama bagaimana untuk membedah ya, membreakdown masing-masing dari kurikulum yang ada di prodi kita. Selanjutnya kita akan berlanjut ke pemateri berikut, Ibu Dr. Novita Damayanti yang sedang berbahagia, yang kalau sudah melihat beliau senyumnya itu loh, yang membuat jantung kita menjadi rontok gitu. Rontok ya. Jadi dengan senyumnya saja kita udah merasa alhamdulillah ya, kita udah diberi suatu pencerahan, oh berarti hidup ini harus bahagia dengan senyum, dan senyum yang sangat merekah gitu. Baik, kepada Ibu Dr. Novita Damayanti kami silakan dan kami berikan waktu. Selamat siang, terima kasih Mbak Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Dan kebetulan ini saya itu sama dengan Mas Zulhan. Jadi sudah dipaparkan oleh beliau sesuai janjinya beliau bahwa memberikan saya hadiah. Saya hanya cukup ngomong 10 menit kan tadi beliau bilang seperti itu ya. Jadi sebetulnya udah ada janjian. Ini hadiah beliau untuk saya bahwa saya hanya memaparkan sedikit hal saja di sini. Mungkin saya bisa share screen ya. Bisa dilihat Bapak Ibu? Udah kelihatan. Ya, ini saya hanya garis besar karena paparan yang lengkap sudah dipaparkan oleh Pak Zulhan. Bagaimana kalau kita bicara mengenai Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, kemudian kurikulum Merdeka. Nah, mayoritas dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Zulhan memang kita ini saat ini tuh terbenturnya sebetulnya dengan beberapa hal. Regulasi yang sebelumnya, kondisi kampus dengan berbagai administrasi, beban administrasi, sehingga dalam kampus untuk mengembangkan, memajukan, terutama yang terkait dengan praktis, ya praktek dan sebagainya, itu cukup agak tertatih-tatih. Seperti yang dibilang mungkin dengan Pak Ray ya, bahwa antara apa yang ada di universitas dan apa yang ada di industri, itu kita seperti anak balita yang mengejar pelari maraton. Seperti itu, jadi cukup jauh sekali. Dan sebetulnya dengan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, dan Kurikulum Merdeka ini tujuannya untuk mengejar ini. Gimana caranya supaya prodi kita, kampus kita ini tidak terlalu tertinggal jauh dengan yang namanya industri. Bagaimana mahasiswa ini diberikan best experience untuk mendapat pembelajaran yang memang mereka tidak hanya sekedar secara teori, tapi juga prakteknya. Bahwa mereka ketika terjun, ketika sudah ada di lapangan, ketika mereka sudah lulus, mereka akan bisa siap untuk bekerja. Seperti itu. Ya, jadi kalau kita bicara kurikulum merdeka ini kan 3 semester belajar di luar program studi.
Istilahnya seperti itu ya, karena tadi sudah dijelaskan dengan Pak Zulhan, kita fokus langsung di sini. 3 semester belajar di luar program studi ini kan gimana caranya kita memberikan kepada para mahasiswa experience terbaik mereka ketika mereka sudah memperoleh berbagai teori atau berbagai mata kuliah wajib yang memang mereka harus ambil selama dari semester 1 mungkin sampai semester 5 ya. Dan ini adalah gimana nih caranya agar kita semua yang ada mungkin di bidang pendidikan, kita harus selalu bekerja sama, kita harus selalu join dengan industri, kita harus selalu melakukan updating. Kalau sebelumnya mungkin updating dibilang 2 tahun sekali sudah cukup, mungkin saat ini tidak cukup. Kalau kita bicara updating, terutama dengan kurikulum, mungkin saat ini per 6 bulan kita review, per setahun mungkin kita akan ada perubahan-perubahan. Memang agak merepotkan, tapi pada kenyataannya itu yang terjadi. Ya. Dan banyak sekali dari kami, kaum yang di bidang pendidikan, yang terkait dengan kampus, justru malah pemetaan terhadap kebutuhan seperti yang Pak Rai tadi sampaikan, apa saja yang saat ini sebetulnya masih dibutuhkan, profesi mana yang sudah jenuh, kebutuhan keahlian mana yang saat ini masih istilahnya dicari oleh industri, atau yang sudah tidak dicari oleh industri, itu yang sebetulnya banyak yang kita kurang update sebagai orang-orang yang dari pendidikan. Dan harapannya adalah kita bisa mengupdate hal itu. Dengan kita mengupdate, maka kita bisa memperbaiki kurikulum. Dengan kita perbaikan kurikulum, kita juga harus tahu ya capaian lulusan itu mau seperti apa. Pastinya kan inginnya capaian lulusan kita terkait dengan konsentrasi atau prodi, baik itu mungkin PR, baik itu yang terkait dengan markom, baik itu mungkin yang terkait dengan jurnalistik yang sekarang sudah beralih, tidak hanya jurnalistik, yang terkait dengan broadcast juga sudah tidak hanya broadcast, tapi sudah beralih ke era-era yang lebih canggih lagi sekarang. Hal-hal seperti ini yang diperlukan kalau kita bicara untuk bagaimana membedah kurikulum merdeka ini, ya. Tuh, jadi di dalam kurikulum merdeka ini kita akan melihat sebetulnya kebutuhan-kebutuhan utamanya di dunia industri. Di sini kalau ini masih terkait dengan alasan-alasan kenapa kita butuh kampus merdeka, kurikulum merdeka dan sebagainya. Ini juga masih terkait dengan bagaimana kita menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, kemajuan teknologi yang pesat, ya, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih sesuai dengan kebutuhan zaman. Intinya adalah bahwa gimana caranya kita mengikuti perkembangan. Perkembangan zaman ini tidak hanya industri, ya, teknologi dan juga segalanya. Dan kalau kita universitas hanya secara mandiri harus memenuhi, maka kita akan sulit. Jadi universitas, utamanya mungkin prodi, itu harus didukung oleh fakultas, fakultas didukung universitas, dan kemudian harus didukung oleh industrinya, itu baru kita bisa menjalankan yang namanya kurikulum merdeka, harapannya di mana agar mahasiswa kita dapat berkompetensi, memiliki sesuai yang dibutuhkan oleh kebutuhan industri atau kebutuhan zaman. Seperti itu. Di sini ya. Makanya kalau kita bicara masa kini, kreativitas, inovasi yang jadi kunci atau pentingnya memastikan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan ya. Di sini. Jadi kebijakan dari Merdeka Belajar itu adalah kampus merdeka yang juga diluncurkan oleh kementerian. Di sini gimana nih caranya kita mempersiapkan mahasiswa untuk begitu lulus mereka siap bekerja. Seperti tadi yang Pak Rai harapkan, kok banyak ya misalnya mahasiswa ini sudah lulus, sudah ini tidak siap bekerja. Mereka dapat mata kuliah tersebut, tapi pada kenyataannya mata kuliah ini hanya 2 SKS, 3 SKS, kemudian mereka hanya mengenal secara garis besar, pengajarnya juga bukan praktisi, mayoritas dosen. Jadi memang kadang-kadang kita sebagai pihak prodi, fakultas, universitas, kadang kita terpenjara dalam regulasi yang dikeluarkan juga ya oleh Kementerian Pendidikan. Seperti itu. Bahwa dosen harus dengan minimal misalnya S2, S1 seperti apa, syaratnya seperti apa. Ketika dosen ini mengajar, dia harus punya syarat-syarat yang memang ini menjadi ketentuan-ketentuan. Kadang itu yang membuat akhirnya ketika kita ingin merekrut atau kita mendapatkan para profesional, nah ini kita terbentur. Nah mudah-mudahan dengan sekarang
kurikulum merdeka, kemudian kampus merdeka, hal-hal yang berbenturan ini semoga dipermudah regulasinya, administrasinya, sehingga ini tidak menjadi kendala lagi. Dan gimana caranya kita kampus untuk membuat bahwa 3 semester ini menjadi kekuatan daripada mahasiswa untuk mendapatkan berbagai keahlian di sini. Jadi mahasiswa ini di sini bisa dapat 20 SKS, baik yang ada sesama di universitas berbeda prodi, ataukah mendapatkan 40 SKS luar dengan universitas yang sama dengan prodi, atau di luar universitas yang berbeda prodi, atau justru dalam mereka melakukan kegiatan magang. Begitu juga dengan cara bagaimana nanti penilaiannya, kenapa 20 SKS, 40 SKS, apakah itu bisa menggantikan mata kuliah yang ada, ataukah itu memang SKS tersebut mengeluarkan istilahnya kredit-kredit baru. Apalagi orang komunikasi banyak sekali ya, kayak negosiasi, lobbying, dan sebagainya itu sudah bisa menjadi kredit-kredit yang memang bisa menjadi penilaian untuk mereka ketika 3 semester ini berada di luar prodi, atau untuk mendapatkan banyak hal di luar prodi di sini. Makanya disebutkan bahwa pemenuhan masa beban belajar ini mengikuti seluruh proses pembelajaran ya dalam program studi sesuai dengan masa dan beban belajar, atau di sini justru mengikuti proses pembelajaran yang juga di luarnya, bagaimana dia memenuhi apa ya istilahnya ya, memenuhi atas kebutuhannya. Nah, mungkin yang menjadi penekanan adalah ini tadi yang sudah poin pokoknya adalah bagaimana mahasiswa itu memiliki kesempatan dalam 3 semester. Gimana nih caranya setiap prodi dibantu oleh fakultas, penjaminan mutu, dan universitas merancang kurikulumnya itu menjadi kurikulum merdeka. Kurikulum di mana kalau kita bicara dari kompetensi utama, kompetensi pendukung, ya, kompetensi lainnya, semua ketiga unsur ini akan ada, hanya saja bisa kita distribusikan secara baik. Kita distribusikan seperti apa? Kalau kita bicara misalnya semester 1 sampai semester 7, sekarang iya bisa, atau semester 1 sampai dengan semester 8, itu bisa. Makanya mata kuliah yang memang terkait dengan wajib itu akan diberikan di awal-awal. Kemudian yang selanjutnya mata kuliah pilihan, pengganti dengan mereka bebas mereka bisa mengambil di luar 3 semester dan sebagainya, itu menjadi alternatif atau mata kuliah yang memang menjadi pilihan yang kita buat, kita desain untuk dilakukan setelah semester 5. Nah, setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Zulhan bahwa terlalu banyak kadang kita memberikan mata kuliah kepada mahasiswa, SKS-nya terlalu sedikit sehingga tidak ada prakteknya. Mereka hanya mendapatkan garis besarnya saja mengenai suatu hal, tapi mereka tidak pernah mendapatkan rincian. Walaupun disebutkan bahwa, oh ini adalah mata kuliah praktikum, ini mata kuliah yang ada modulnya, ini mata kuliah yang sekian jam dilakukan di lab. Pada kenyataannya ini masih sangat kurang. Dan ini yang memang perlu kita perbaiki dalam menjalankan kurikulum merdeka ini. Apa sih yang mau diperbaiki? Fokusnya ini kemana nih kampus kita? Kampus kita ini akan dibuat, prodi kita ini dibuat kemana? Ciri khasnya kemana? Akan larinya ke arah mana? Makanya sekarang tidak bisa lepas bahwa industri ini menjadi partner yang akan selalu ada. Kalau kita benar-benar hanya berpangku, lab ini disediakan oleh kampus, pasti kita tertatih-tatih, selain dana yang banyak, kecepatan dalam teknologi komunikasi itu sangat cepat sekali, butuh energi, butuh effort, butuh dana, butuh keahlian yang sangat cepat untuk diajarkan kepada mahasiswa. Itu yang terkadang menjadi benturan-benturan kita ya, mungkin sebagai orang akademisi. Yang juga sudah dibahas, link and match, gimana caranya, ya dunia industri dan dunia kerja, tetap juga dengan agar sesuai antara apa yang kampus siapkan dengan yang industri mau. Kebutuhannya. Butuh lagi pemetaan yang secara bertahap dilakukan, tidak hanya 2 tahun sekali, 6 bulan, 1 tahun, apa saja yang dibutuhkan, mana yang sudah tidak dibutuhkan, dan mana yang masih dibutuhkan, mana yang masih relevan, dan sebagainya. Karena itu yang memang menjadi inti daripada kalau kita bicara kurikulum merdeka. Gimana nih caranya nih, kita harus tahu nih. Kalau perlu spesifikasi aja, kampus prodi ini
mau di mana agar tidak terlalu banyak juga. Mata kuliahnya jenisnya banyak dikurangi, SKS-nya dilebihkan, agar mata kuliah ini tidak hanya memberikan teori paparan, tapi juga lebih banyak ke prakteknya. Praktek ini mungkin kita menggandeng industri-industri besar, semoga juga industri besar juga mau kita gandeng ya, sebagai dengan kampus-kampus, agar memang mereka merasakan praktek kerja yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar magang praktek kerja 2 bulan, tidak bisa apa-apa, tidak mengikuti apa-apa, hanya dapat surat keterangan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melakukan praktek kerja. Bukan seperti itu yang sekarang diharapkan. Jadi link and match ini yang memang kita secara berkala terus-menerus, dan pasti Aspikom juga ya dengan senang hati ya Pak Zulham juga akan membantu ya, akan data-data mungkin apa saja yang dibutuhkan oleh industri, bagaimana komunikasi itu berkembang, bagaimana hal-hal apa yang akan menjadikan perubahan dan sebagainya. Mungkin larinya kalau kemarin lihat di vokasi, vokasi ini ya kan Pak, vokasi lebih banyak memberikan praktek ya. Mungkin lebih masuk ke link and match dibanding dengan S1 gitu. Dan S1 juga kita perlu nih banyak memberikan praktek-praktek seperti juga di vokasi seperti itu. Dan mungkin juga kita juga harus mulai bergeser kalau Student Learn Center ini bukan hanya lisan, tapi juga menjadi nyawanya di dalam kampus itu, bahwa mahasiswa yang harus bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka bergerak. Bukan di sini mereka hanya pakai sistem pembelajaran seperti dulu, yang mengikuti saja dosennya, yang dosennya mau-maunya apa, tidak seperti itu. Tapi yang diharapkan adalah bagaimana kita ini sekarang mengikuti perkembangan industri, perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan juga kondisi industri komunikasi pada saat ini. Sini ya, blended learning, dan sebagainya, hal-hal yang harus difokuskan sekarang oleh prodi, fakultas, agar apa nih yang kita perlukan. Mulai nih yuk, list-list selama ini yang dibuat hanya MOU, MOA, tidak hanya sekedar di atas kertas, tapi juga benar-benar dilakukan. Kalau kita tidak benar-benar melakukan, maka kita tidak akan bisa mengetahui sebetulnya perbaikan kurikulum kita ini, mata kuliah mana nih yang mau diperbaiki. Pasti yang diperlukan, mahasiswa kita misalnya, dia karena di kampus kita adalah konsentrasinya jurnalistik, mereka akan magang, melakukan 6 bulan proses magang di salah satu televisi swasta. Nah, itu digantikan dengan mata kuliah apa saja. Nah, misalnya dihitung dengan 20 SKS. 20 SKS ini selama mereka magang, ada nggak mata kuliah yang ternyata dijalankan di sana? Ketika ada, itu bisa. Mata kuliah tersebut bisa langsung memperoleh nilai. Gitu. Ya, memperoleh nilai daripada ketika mereka melakukan magang di industri tersebut. 20 SKS, seperti itu. Atau bila tidak ada, atau tidak sesuai dengan nama mata kuliah kita, maka bisa diubah dengan sistem-sistem lainnya. Misalnya ketika mereka magang, 2 SKSK untuk terkait dengan komunikasinya, 3 SKSK terkait dengan mereka melakukan produksi, misalnya penulisan apa dan sebagainya, itu juga bisa dibuat sebagai kurikulum untuk kampus Merdeka ini. Jadi sangat-sangat fleksibel, menyesuaikan bagaimana supaya kita ini bisa memblended apa yang ada di industri dan juga apa yang ada di dunia pendidikan. Seperti itu. Yang harapannya apa sih agar mahasiswa kita itu terbentuk antara hard skill dan soft skill-nya itu benar-benar terbentuk. Mereka benar-benar bisa menguasai, bisa tidak hanya sekedar tahu, tapi juga menguasai, memahami, bisa menggunakan, bisa membuat dan sebagainya. Makanya kampus-kampus sekarang mungkin juga banyak yang akhirnya bergerak di bidang industri juga, akhirnya punya produksi tersendiri, bekerja sama dengan salah satu foundation, atau mungkin juga mempunyai rumah produksi di dalam kampus tersebut. Dia memproduksi apa saja, mulai dari konten YouTube, ya, kemudian membuat isi-isi terkait dengan istilahnya iklan dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang sekarang banyak juga beberapa kampus telah buat. Bagaimana caranya itu menggantikan mereka prosesnya pembelajaran selama 3 semester, tapi tidak langsung 3 semester ya, digantikan 1 semester atau 2 semester dan sebagainya. Ya, ini yang sudah dijelaskan oleh Pak Zulhan juga
Apa saja yang bisa dilakukan? Magang, proyek sosial, ya, pengajaran di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan wirausaha, dan lainnya. Nah, intinya adalah kita memberikan best experience kepada para mahasiswa agar mereka gimana caranya ketika selesai luaran dari prodi mereka memang sudah siap terjun di dunia industri komunikasi utamanya seperti itu. Ini kalau kita bicara kurikulum merdeka, bagaimana nantinya kita membagi kurikulumnya. Dan sekarang pun banyak kampus yang sudah mengurangi SKS-nya, tidak sampai 150-an, tapi sudah 140 sekian, sehingga juga lulusnya juga bisa dipercepat, tidak harus 8 semester, tapi juga 7 semester, terkait juga dengan istilahnya apa ya, aturan-aturan. Ketika kita bisa membuat aturan yang jauh lebih cepat daripada atau jauh lebih baik dari aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, dikeluarkan oleh Dikti, maka kampus kita menjadi atau mendapatkan nilai lebih baik. Misalnya masa DO itu adalah mereka boleh kuliah 14 semester. Nah, kampus bisa mengeluarkan satu aturan bahwa di kampus ini mahasiswa hanya boleh atau bila lebih dari 10 semester maka mereka akan di DO. Itu sangat boleh dan nilainya lebih tinggi. Gitu. Nilainya lebih tinggi bagi kampus-kampus yang memang memiliki aturan-aturan seperti itu. Kampus yang memiliki aturan lebih daripada aturan dari Kementerian Pendidikan, maka penilaiannya jauh lebih tinggi karena kampus ini mempunyai kualitas yang berani dan jauh lebih baik lagi. Ini syarat umum juga yang sudah disampaikan oleh Pak Zulhan. Ya, ini sama. Aturannya seperti itu, dan saya rasa dari saya cukup sekian, mungkin kita bisa berdiskusi lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Novi Damayanti yang telah memberikan pencerahan bagaimana sih penyelarasan capaian pembelajaran, terus lulusan program studi, dan bagaimana dengan industri media. Benar sih, artinya kita dalam melaksanakan proses pembelajaran semuanya harus benar-benar selaras dan harus link and match ya dengan industri, karena itu nantinya kita akan bisa menghasilkan bagaimana mahasiswa itu ada hard skill-nya, ada soft skill-nya, dan ketika keluar dan ketika lulus menjadi sarjana ilmu komunikasi, mereka sudah punya basic kerja mereka, basic kemampuan mereka apa gitu. Ketika kita berbicara si A ini apa, oh dia mempunyai kemampuan misalkan PR, misalkan mempunyai kemampuan sebagai announcer atau seperti apa. Terima kasih Ibu Novi. Dan untuk Bapak Ibu Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi seluruh Indonesia, Oya, Mas Zulhan, Mbak Novi, dan Pak Rey, alhamdulillah nih kita sudah punya grup. Kebetulan grupnya juga diadain dadakan ya, karena kita pengen membentuk gimana sih biar ada keselarasan, terus biar ada bagaimana cara menyusun capaian pembelajaran, karena itu kalau kita sendiri-sendiri maka kita tidak akan bisa nih berpikir yang dengan baik, dengan bagus gitu. Jadi waktu itu kita bersama dengan Bu Vika dari Universitas 17 Agustus Surabaya, kemudian Ibu Rini Sudarmayanti dari Surakarta ya, Universitas apa itu? Lupa deh sih. Nah, jadi juga Mbak Dian dari UMS. Jadi kita sama-sama gimana nih untuk berkolaborasi untuk melakukan pembedahan kurikulumnya. Dan itu juga sampai adanya acara ini. Terima kasih Ibu-ibu, teman-teman, mbak-mbakku yang sudah membantu terselenggaranya acara ini. Nah, sekarang kalau tadi udah dijelasin sama ketiga pemateri, rasanya kita nggak akan seru ya, nggak akan itu kalau tidak ada tanya jawabnya. Buat teman-teman yang ingin melakukan pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan,
kami berikan kesempatan atau mungkin untuk raise hand atau langsung aja chat atau langsung mengaktifkan mic-nya. Silakan. Ayo Bapak Ibu. Maaf ya, saya pindah-pindah nih dari komputer. Silakan Bapak. Izin tanya boleh? Silakan Pak Hengki. Ya, terima kasih. Saya bertanya kepada ketiga center. Kebetulan di kampus saya itu di Bogor itu vokasi. Nah, hambatan utamanya adalah dosennya ya. Dosennya kebanyakan itu S1 malah diploma, tapi pengalamannya sangat tidak diragukan. Pertanyaannya adalah untuk menyambut kampus merdeka, apa yang harus kita lakukan gitu, terutama menghadapi SDM dosen yang sangat terbatas, terutama hotelan dan juga kalau komputer masih bisa. Untuk komputer itu lebih ke jaringan sekolah desain. Mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Kembalikan kepada baik, ada pertanyaan kembali. Silakan kami berikan kepada Mas Ulhan dulu atau Mbak Novi dulu atau Pak Ray dulu, silakan. Senyum-senyum Mas Ulhan sama Mbak Novi. Siapa dulu nih? Pak Ray dulu Pak? Ya boleh. Moga Pak Ray. Jadi ada dua sih kalau menurut saya. Ini mungkin ada pengalaman-pengalaman juga dan juga mungkin karena saya juga banyak kenal dengan teman-teman yang juga sebagai praktisi maupun juga sebagai pengajar. Nah, menurut saya yang pertama memang sebenarnya kalau memang persyaratan tidak harus misalnya S2 itu gitu ya, sebenarnya banyak praktisi yang bersedia untuk mengajar gitu loh ya kan. Kalau memang persyaratan itu masih tetap ada, ya berarti mungkin bisa diakali dengan adanya model dosen tamu lah untuk beberapa pertemuan gitu loh ya kan. Jadi mungkin pada bagian-bagian yang penting, saya nggak tahu kalau kebetulan di bidang saya misalnya di broadcast gitu ya, apakah misalnya pada saat misalnya kalau ada project untuk mengerjakan sebuah program gitu ya, mungkin pada saat menjadi reviewer untuk proposalnya gitu ya, kemudian bisa pada saat misalnya mereview lagi hasil dari pengerjaan projectnya misalnya dalam bentuk program gitu ya tadi, itu mungkin bisa gitu ya. Yang pertama, seandainya memang kewajiban S2 itu masih tetap ada nanti di kampus Merdeka itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya kenapa nggak kalau mahasiswa bersedia magang ya kan dengan 3+1, kenapa nggak dosennya juga melakukan hal yang sama gitu loh ya kan, dimagangkan aja di industri Pak gitu loh ya kan, apakah 1 semester atau 2 semester gitu loh ya kan, kalau perlu nggak usah mengajar dulu gitu loh selama 1 semester itu gitu loh ya kan, biar dapat bukan hanya masalah kadang-kadang kan soul-nya belum dapat nih, gimana sih atmosfer orang ketika misalnya ada di sebuah industri itu seperti apa. Nah, kalau mereka hanya mengamati atau melakukan penelitian yang terbatas, kadang-kadang kan nggak terlalu dalam juga mereka. Tapi kalau mereka bisa masuk di sana, ya kan, bukan sekedar sebagai observer misalnya, ya seolah-olah mereka bekerja, ya tetap digaji oleh kampusnya, tetapi mereka ditempatkan di industri gitu. Ya mungkin bisa 1 semester atau 2 semester gitu. Sehingga kalau tadinya secara teoritis mereka menguasai, ditambah lagi dengan pengalaman lapangan yang
menurut saya lebih dari cukup dibandingkan dengan sekedar mereka mungkin membaca buku-buku gitu loh, ya, untuk memahami bagaimana industri itu berjalan gitu loh. Menurut saya sih itu mungkin bisa jalan keluar terbaik gitu loh ya kan, karena memang di satu sisi mungkin ada kebutuhan industri untuk mendapatkan orang-orang yang punya pengalaman gitu ya, tetapi di satu sisi yang lain juga kadang-kadang ada keterbatasan industri juga gitu loh, ya, karena mungkin memang karena mereka sangat kompetitif, mungkin orangnya juga kadang-kadang kalau ditambahkan lagi dengan beban harus mengajar dan lain sebagainya, mungkin ada yang mau, tetapi mungkin lebih banyak juga yang tidak bersedia gitu. Mungkin itu Pak jawaban dari saya. Baik, terima kasih, sangat membantu. Saya tambahkan satu pertanyaan kalau diizinkan. Baik, mungkin nanti akan ada tambahan, apakah dari Mas Sulhan maupun Mbak Boleh, Novi? saya tunggu. Monggo. Ya, saya tunggu dulu. Sekalian aja Pak Hengki, kalau ada tambahannya jadi enak. Oh, boleh ya. Komprehensif jawabnya, enggak. Ya. Yang kedua adalah izin saya melihat bahwa tren e-learning itu sedang menjamur. Tapi di sisi lain orang tua siswa tuh ada dua ya, ada dua paham, ada yang setuju, ada yang keberatan. Pertanyaan saya adalah satu, pada saat pandeminya melandai dan kehidupan online, ini kan studi jauh itu high cost. Kalau saya lihat tuh high cost itu baik dari sisi institusi kampus maupun dari dari sisi pemakai user itu mahasiswa dan dosen. Jadi kebanyakan mereka tuh menghindari yang namanya PJJ. Pertanyaan saya adalah apakah tren ini akan hilang gitu dengan sendirinya begitu corona ini melandai dan semua beraktivitas seperti biasa. Dan apakah antisipasi kita untuk melakukan blended? Pasti blended itu bermasalah nanti. Orang lebih senang ketemu, ini dijarangkan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, monggo Mas Sulhan. Ya, terima kasih Pak Hengki. Saya mencoba mencari benang merah ya dari fakta dan kemudian penasaran dari Pak Hengki yang disampaikan tadi. Saya sepakat dengan Pak Edi tadi juga ketika sebenarnya yang paling berat karena Pak Hengki berbicara dari pengalaman mengelola vokasi ya. Saya juga pernah 5 tahun menjadi direktur D3 komunikasi dulu. Dan saya paham yang dikatakan oleh Pak Edi, kemudian apa yang dirasakan Pak Hengki itu. Negosiasi antara kebutuhan untuk mendapatkan sumber daya pengajar yang maksimal dengan ketersediaan dan pendanaan itu memang menjadi dilema luar biasa gitu. Saya paham itu. Dan pengalaman biasanya memang untuk mensiasati peraturan maka tim teaching yang masuk. Tim teaching masuk ini memang betul-betul strategi untuk membebaskan prinsip administrasi sebenarnya. Nah, dalam konteks ketika soul yang jiwa bagaimana proses produksi itu muncul, maka proses untuk kemudian tidak lama-lama di dalam kelas itu berarti ampuh sekali kalau itu. Jadi memang waktu itu memang dibiasakan untuk selalu punya pilot project. Nah, posisi teman-teman yang praktisi ini selalu menjadi co-supervise. Nah, itu juga model yang kami pakai di UGM untuk membuat skripsi karya hari ini. Jadi ada model co-supervisor. Co-supervisor ini yang memang secara teknis dan secara jiwa tadi bantu untuk membuat mahasiswanya ini menginjak bumi lah kalau bahasa kita itu. Biasanya memang saya sepakat dengan Pak Edi tadi bahwa dosen yang memang memiliki latar belakang S1, apalagi dia tidak dibesarkan dari dunia industri, cenderung untuk
terlalu banyak di pengantar dalam RPS-nya itu. Kebanyakan pengantar mata kuliahnya itu. Jadi pengantar inilah, pengantar itulah, pengantar inilah, sehingga secara teknisnya menjadi tidak berimbang di dalam struktur pengajarannya per satu mata kuliah. Nah, jadi ketika itu terjadi, maka otoritas dari prodi biasanya akan memotong, memberikan tekanan keras bahwa, oi, diperbanyak saja pilot project-nya. Jadi, mengapa demikian? Karena kan pilot project ini kan menekan sosok bersangkutan untuk turun. Nah, jadi karena aktivitasnya dulu masih terhalangi dengan proses satuan jam belajar. Kalau SKS itu kan dulu satuan jam belajar. Sekarang kan digeser dia menjadi satuan jam kegiatan. It's mean artinya regulasinya sudah sangat mendukung Pak Hengki. Bahwa ketika kita membiarkan mahasiswa kita berada di industri, itu sudah masuk SKS sebenarnya. Nah, cuman secara administratif memang ini tergantung dari kebijakan. Contoh umpamanya kebijakan regulasi dari sekolah vokasi atau perguruan tingginya untuk ada nggak reward finansial yang muncul dari jam kegiatan itu. Nah, itu lagi yang perlu dipikirkan, karena memang mau tidak mau ya kita harus jujur. Mungkin Pak Edi tadi sudah menyinggung tentang misi sosial dari teman-teman yang profesional. Tapi sepanjang yang saya ketahui bahwa kita tidak boleh juga gitu loh, tidak boleh sebagai pihak kampus harusnya malu lah, malu ketika dalam tanda kutip umpamanya mengharapkan misi sosial yang terus-menerus dari teman-teman profesional gitu ya. Kita berharap bahwa dia sudah kaya gitu, dia sudah kaya, tidak perlu lagi uang. Bukan itu. Yang sebenarnya mereka cari itu kebahagiaan gitu. Yang sebenarnya mereka cari itu adalah kebahagiaan berbagi. Nah, kebahagiaan berbagi itu kan diganjar dengan hasil yang luar biasa. Jadi bukan bayarannya, tapi hasil yang luar biasa. Itu artinya apa? Kita harus menggaransi bahwa dalam teamwork, dalam pilot project tadi, kami harus menggaransi bahwa mahasiswa yang ikut itu betul-betul yang tertarik untuk produksi. Nah ini, jadi ketika dia masuk dalam sebuah aktivitas pilot project, kadang-kadang jumlahnya nggak banyak, Pak. Umpamanya sinematografi, produksi film gitu. Nah kebetulan seperti yang dikatakan Pak Edi tadi, sejak lama kami itu udah mikir produk dari broadcasting itu bukan fiksi saja, tapi non fiksi. Jadi karena itu kami membuat semacam konsentrasi gitu, peminatan namanya media entertaining. Jadi media entertainment. Jadi dia sudah beranjak ke storyboard, dia sudah beranjak karena memang teman-teman di kami itu sejak zaman D3 itu kuat sekali di advertising sebenarnya. Jadi sense hiburannya, sense sebagai project itu sudah dibiasakan gitu. Nah, jadi kalau mau melihatnya di YouTube itu bertaburan lah program-program produksi televisi yang dikerjakan oleh anak-anak mahasiswa kita gitu. Jadi ada pola itu setiap semester. Nah, yang ingin saya katakan sebenarnya kaitannya adalah dengan menciptakan jenis pilot project, kita itu bisa mengatasi problem sempit administrasi yang ada di satu mata kuliah, Pak. Nah, itu dia. Jadi itu juga membuat mahasiswanya itu memiliki nama gue masuk di credit title loh. Nah, gitu dia. Jadi nama gue masuk di credit title loh. Dan itu tuh kebanggaan justru ketika sosok umpamanya salah satu sutradara lah yang kemudian juga naik daun itu ikut terlibat dalam pilot project itu. Nah, jadi mahasiswa ini kan kalau dia betul-betul memiliki rasa penasaran produksi, maka dia terfasilitasi. Beda Pak dengan dia hanya mengerjakan tugas kuliah. Ini yang berat banget. Jadi ada mahasiswa kita mau nggak mau nih ya jujur mengatakan ada mahasiswa kita yang memang kerjaannya tuh yang penting aku masuk dalam tim itu aku seksi konsumsi aja deh gitu. Yang kerjanya tuh untuk membelikan konsumsi itu loh. Jadi dia cepat sekali naik motor, membelikan makanan apa segala macam asal masuk dalam tim gitu. Saya pikir ini mental apa gitu. Nah, kalau kayak gini tidak ditekan dengan sebuah hasil dari produksi maka dia akan berat. Karena itu kemarin pertanyaan kita dengan Pak Dirjen adalah Pak, kira-kira struktur kampus kampus Merdeka ini itu mengarah pada S2 enggak? Sama sekali enggak, Pak. Jadi dia baru mengarah ke vokasi dan S1. Nah, ini juga masalah mendasar ketika kemudian di S1. Nah, ini yang menjadi concern Aspikom sebenarnya ini sebenarnya. Kan gini,
Komunikasi di seluruh Indonesia ini kan relatif, yang seperti disinggung oleh Mbak Novita tadi itu. Kita tuh hampir relatif seragam tuh. Mungkin Pak Edi itu bisa cerita lah. Ketika menemukan seorang ya calon jurnalis itu, rata-rata isi kepalanya tuh sama, Pak. Jadi lulusan kampus ini tuh rata-rata sama. Karena struktur student journey, nah saya bilang itu student journey kita tuh nggak menunjukkan keunikan sama sekali. Ini beda dengan pamannya teman-teman ya katakanlah di Massachusetts gitu, kemudian di MIT gitu-gitu. Jadi mereka tuh ada Oregon University. Jadi kampus-kampus mereka tuh punya ciri khas. Contoh umpamanya di Flinders. Di Flinders itu komunikasinya tuh sangat kultural banget. Sehingga dia itu bisa menelurkan karya-karya kultural. Kalaupun dia bikin film, narasi dari filmnya itu kultural, Pak. Nah, jadi dosen-dosennya berperan main sebagai orang Jawa gitu, bikin film yang memang sense-nya tuh kultural. Nah, Aspikom itu sebenarnya bergerak untuk menciptakan ciri khas ini secara kuat sampai ke student journey-nya, Pak. Sehingga kalau besok itu umpamanya dengan Pak Hengki nih, Pak Hengki di vokasi. Vokasinya apa nih? Umpamanya di Bogor. Currently customize dari Bogor tuh apa sebagai habitat lulusan-lulusan yang paham betul tentang atmosfernya Bogor. Jadi maksud kami di Aspikom dengan membagi 3 region itu, Barat, Tengah, dan Timur itu sebenarnya concern pada uniqueness. Nah, kalau saya dengan Mbak Novita itu setiap kali di ujung kita visitasi, kita selalu nanya nih, sebenarnya maunya nih mau jadi komunikasi model apa nih lulusannya nih. Jangan nanti Pak Edi itu menemukan semuanya kayak tiba-tiba kayak produk massal begini. Produk massal ketika ditanya semua hanya mengerti Laswell gitu, Aro Laswell gitu kan agak kasihan juga gitu. Nah, jadi mungkin mulai hari ini saya Pak Hengki karakter yang unik ini yang ingin kita dorong, termasuk kebutuhan laboratorium. Jadi kita sebenarnya meletakkan di Aspikom tuh laboratorium standar dulu. Standar. Begitu standarnya sudah tercapai, terutama fotografi. Jadi tidak ada laboratorium komunikasi ini alhamdulillah di seluruh Indonesia yang tidak punya laboratorium fotografi. Itu adalah ilmu pertama yang kayaknya menjadi kebanggaan orang komunikasi itu. Moto-moto. Gitulah kira-kira moto-moto. Jadi alhamdulillah, tapi dari sisi standar itu kita perbolehkan. Dia mau engage, dia mau mengikat dirinya ke keunikan apa di peralatan. Nah, berkat keunikan itu nanti jadi semangat sinergis, jadi kolaboratif dia. Kalau pada saat kebutuhan produksinya membutuhkan perangkat yang lebih kuat, pamannya teman-teman nih di Tangerang. Ada teman-teman pamannya dari area Kebayoran, pamannya gitu, atau di area dekat Tangerang, tidak memiliki peralatan, maka dia bisa connecting dengan teman-teman di UMN sebagai contoh umpamanya. Jadi saling berbicara nih, kami bisa enggak saling join memproduksi sesuatu. Nah, syukur kalau kemudian dalam konteksnya begini. Tawaran yang paling kuat di standar 9 itu kan sebenarnya nanti Mbak Tompi bisa menambahkan bagaimana kemudian dosen-dosen itu bersama-sama dengan mahasiswanya mengeluarkan karya. Nah, ini yang nilainya tinggi banget nih. Mau itu karya penelitian maupun karya pengabdian. Nah, Pak Hengki itu nanti akan sangat luar biasa untuk melibatkan mahasiswa dalam proyek-proyek dengan dosennya. Jadi apa ya ingin saya katakan sebenarnya secara prinsipil kebijakan Kamus Merdeka ini sangat membuat kita tuh terintegrasi secara kalau saya bilang sih Pak Edi itu natural gitu, pengennya tuh natural gitu. Jadi kita tuh dipaksa oleh keadaan untuk mau nggak mau paham. Kalau nggak selesai kita, habis dia. Saya pikir itu dari saya. Monggo Mbak Novi mungkin mau nambahkan, matur nuwun. Iya, terima kasih. Iya, selamat siang Pak Hengki. Jadi memang kendalanya tuh kita juga tidak hanya mungkin di vokasi, di kami pun kendalanya adalah terkait dengan dosen, baik distribusi dosen, pendidikan dosen, kemudian praktek dosen dan sebagainya. Nah, salah satu yang kami lakukan sebetulnya adalah begini, bila ada dosen dengan standar S2, tapi pengalamannya kurang, kemudian dosen yang S1 pengalamannya lebih banyak dan lebih dalam hal praktek lebih banyak, maka kami akan menggabungkan itu menjadi tim teaching. Nah, cuma memang jadinya kadang juga ada kecemburuan sosial juga. Ini jangan salah ya, mungkin kalau kita yang di dunia pendidikan, kadang-kadang yang sudah lama ada di situ, kenapa kita kok nggak dapat kelas kita kok dibagi dengan yang lainnya dan sebagainya. Itu juga memang kendalanya ada di situ, gimana caranya kita mensiasati agar
dosen-dosen yang ada di prodi kita ini bisa mengerti bahwa ketika mereka memang membutuhkan praktisi, kita bisa blended di situ dan itu dijadikan satu. Mungkin yang akan keluar di profil diktinya atau di Kemendikbudnya adalah dosen yang dengan status S2. Tapi yang status S1-nya ini mungkin yang lebih banyak justru memberikan pengalaman, materi, praktek, mengajar, dan sebagainya. Itu memang kadang-kadang hambatan, tapi pada kenyataannya kita masih membutuhkan dan kita sangat membutuhkan orang yang lebih mengerti secara praktek. Seperti itu ya Pak. Terus juga mungkin terkait dengan tren e-learning. E-learning ini kan sebetulnya salah satu tools ya, bahwa di dalam pembelajaran itu memang dibutuhkan e-learning. Tapi e-learning ini berbeda dengan PJJ ya Pak, pembelajaran jarak jauh. Karena kalau pembelajaran jarak jauh itu kan full semuanya adalah pembelajaran yang memang sifatnya online. Dan saat ini sebetulnya yang membuat akhirnya online semua kondisi pandemik ini. Dan harapannya begitu kembali normal, kita juga harusnya kembali lagi. Karena kita tidak mungkin bukan kampus yang PJJ, bukan prodi yang PJJ, maka kita bisa menjalankannya dengan standar kita yang tidak PJJ. Tapi tetap ada beberapa pembelajaran atau dibantu dengan e-learning. E-learning ini kan dalam satu mata kuliah, dia hanya prosesnya 3 kali atau 4 kali atau berapa kali, tidak berkelanjutan seperti PJJ yang pembelajaran jarak jauh. Karena misalnya yang vokasi ini kan sulit ya Pak kalau dilakukan secara daring atau online ya, terutama yang praktek-praktek. Kami pun kan di komunikasi yang S1 pun gitu kan, yang praktek ini yang kita sekarang pusing gitu, gimana nih caranya akan praktek bila prakteknya daring, ini kan agak menyulitkan. Dan harapannya kembali cepat normal supaya kita cepat kembali kepada keadaan yang lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan lobby-lobby juga yang dilakukan oleh Aspikom dan sebagainya dengan dosen praktisi agar tidak harus minimal S2 dan sebagainya bisa cepat terselesaikan supaya tidak membuat dilema bagi kampus-kampus, terutama kita semua ketika kita memang membutuhkan para praktisi tersebut. Seperti itu Bapak. Sudah dibaca ke pertanyaan dari si. Baik ya, minimal apa yang disampaikan dari Pak yang disampaikan oleh Pak Hedi, kemudian dijawab oleh Mas Sulhan dan Mbak Novi. Mungkin ya memang sangat suatu hal yang lebih baik ketika dalam proses pengajaran, dalam penyusunan mata kuliah dan pembelajaran itu dilakukan dengan tim teaching. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Jo, Ilmu Komunikasi IBKKG Jakarta, dengan pertanyaannya seperti ini, untuk pembuatan RPS secara aplikatif, apa ada bedanya antara bentuk dan metode pembelajaran, kemudian kriteria penilaian, bentuk penilaian, karena ya mungkin juga masih banyak yang kurang paham tentang hal ini. Mohon masih banyak yang kurang paham dan kurang jelas lah tentang bagaimana perbedaan-perbedaan tersebut, dan mungkin bisa dibantu untuk dijawab. Monggo Mas Sulhan maupun Mbak Novi. Mbak Novi tuh bagiannya tuh. Monggo Mbak. Tadi pertanyaannya di RPS bentuk. Bentuk. Bagaimana isinya? Bagaimana menjelaskan secara aplikatif perbedaan bentuk dan metode pembelajaran, kriteria penilaian, dan bentuk penilaian. Mungkin maksudnya tuh apa perbedaannya tuh dari bentuk, kemudian metode pembelajaran, kriteria penilaian, dan bentuk penilaian. Karena ingin dapat konkretnya tuh seperti apa gitu, Mbak Novi. Iya, mungkin langsung aja. Jadi begini, RPS ini juga setiap kampus kan terdiri dari berbeda-beda ya, sistemnya. Ada yang memang bentuk, kemudian metode, ada yang kemudian mengkategorikan atau membuat penilaian. Semakin lengkap RPS, memang semakin jelimet gitu, nggak usah yang lain. Saya aja kadang-kadang ini maksudnya apa ya, yang seperti itu. Nah, kalau kita bicara bentuk, biasanya bentuk pembelajaran itu kita akan membicarakan
istilahnya ya. Jadi ya hampir sama ya jadinya dengan metodenya ya sebetulnya ya kan bentuk pembelajaran gitu kan. Nah kalau metode itu kan sebenarnya cara penyajiannya. Metode itu adalah cara penyajian. Ketika kita ingin menyampaikan salah satu materi, nah kita menggunakan apa ini gitu. Kalau kita bicara itu, nah menggunakan apa gitu dalam pembelajarannya ini. Sekarang lebih banyak yang disebut daring atau yang disebut dengan online. Nah, kalau dengan online berarti metodenya seperti apa? Ya, metode online-nya. Seperti itu kalau bicara terkait dengan metode. Nah, bentuk ini agak-agak rancu ya karena memang beberapa kampus itu ada yang menggunakan metode tapi tidak menggunakan bentuk, tapi ada juga beberapa kampus yang sudah menggunakan bentuk kemudian menggunakan lagi metode, menggunakan lagi istilahnya paparan dan sebagainya. Gitu. Betulnya sih hampir sama antara bentuk dengan metode tersebut. Nah, tergantung daripada kesepakatan kampusnya. Ada yang bentuknya ini terkait dengan bagaimana di kelasnya, bentuknya ini tatap muka, ya hampir sama dengan metode tadi ya, seperti itu, atau yang terkait dengan di dalamnya diskusi, tanya jawab, seperti itu. Hampir bersamaan kok. Hanya saja bagaimana tinggal membuat RPS-nya yang mau berapa kolom. Ini kadang-kadang RPS ini juga sangat-sangat jelimet, bikin orang akhirnya bingung. Begitu juga dengan penilaian. Penilaian ini dibagi persentasenya apakah per pertemuan, per tugas, ya kan? Kemudian dibagi lagi UTS dan UAS. Kemudian ada lagi dibagi dengan istilahnya tugas ini, tugas yang seperti apa. Itu biasanya ada yang memang dibagi dari berapa setiap pertemuan itu sudah dibagi misalnya 5%, 8% dan sebagainya. Tapi itu pun akan dikembalikan lagi kepada kampusnya ya atau kepada prodinya mau yang seperti apa. Karena kalau kita bicara penilaian sebetulnya poin pokoknya adalah penilaian di tugas, ujian ya kan. Kemudian juga terkait dengan UTS dan UAS. Dan seperti itu, karena kita akan bicara mengenai setiap mata kuliah itu paling tidak harus memiliki tugas yang di atas 20% dalam keseluruhan penilaiannya. Itu sih. Pasti masih bingung kan? Saya aja suka bingung kok antara bentuk, metode, dan bagiannya lagi persentasenya dan paparannya dan itu kadang-kadang ini satu dengan lain sih bersamaan, bersinggungan. Hanya saja tinggal memakai pola RPS yang mana yang mau digunakan, itu aja. Mbak Desi, nggak ada suaranya. Ini ada pertanyaan lagi juga. Pertanyaan juga nih, kaitannya dengan RPS juga. Gimana nih penyusunan RPS dengan kurikulum metode dengan kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, sehingga kedua hal ini menjadi suatu kesatuan dalam pencapaian kurikulum. Ya, ada noise ya. Ini Mbak, jadi ada pertanyaan nih terkait dengan rencana pembelajaran dengan RPS, kemudian bagaimana mengembangkan RPS ini dengan kaitannya Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka di tiap-tiap mata kuliah. Apakah di tiap-tiap mata kuliah itu harus ada tentang hal bagaimana Merdeka Belajar dan pengembangan kurikulumnya, Kampus Merdekanya, atau seperti apa? Mungkin ada masukan dari baik Mbak Novi maupun Mas Sulhan. Ya, saya coba meresponnya ya. Kalau kaitannya dengan teknis RPS, saya merasa bahwa itu tuh lebih enak kalau kita tuh workshop. Jadi karena dia detail banget, seperti yang dikatakan Mbak Novina tadi, saya agak kesulitan, kecuali kalau dibuka. Dan itu berarti kita pembelajarannya jadi kayak belajar role play gitu loh. Dan saya nggak jadi bukan beban sebuah seminar sebenarnya. Tapi saya ingin menjelaskan, merespon tadi penjelasan gini. Mengapa sebuah prodi itu, saya feedback ya? Ya. Jadi mengapa sebuah prodi itu
Itu ada speaker kan di sana, jadi saya feedback. Jadi mengapa sebuah prodi itu harus memiliki student journey dulu agar setiap dosen itu enak ketika menyusun RPS-nya gitu loh. Jadi begini Bapak Ibu semua, karena ini yang hadir merangkap dua posisi ya. Pertama kan kita ini kan sebagai dosen. Sebagai dosen yang bertanggung jawab terhadap CPL di masing-masing perkuliahan. Capaian-capaian pembelajaran, oke. Tapi ada juga capaian pengajaran yang memang menjadi tanggung jawab dari seorang ketua prodi. Nah, jadi cara berpikirnya itu Bapak Ibu semua harus deduktif. Pertama tetapkan dulu apa yang ingin menjadi outcome base yang ingin dijadikan oleh oleh teman-teman ini dari prodi ini. Mengapa tadi saya sempat menyinggung tuh, mengapa dia semi block? Jadi sebagai ilustrasi begini Bapak Ibu semua, kami ketika menyusun dan mempersiapkan diri sebagai di standar internasionalisasi di AUN itu, memang pertama cara belajarnya memang datang ke ekonomi dan datang ke kedokteran. Jadi mengapa kedokteran? Karena begini, capaian pembelajaran kedokteran itu sangat clear. Umpamanya nih, semester awal dari dokter bedah. Jadi di semester awal, semua yang keluar dari semester awal dari dokter bedah itu harus mengetahui anatomi. Tek, anatomi. Nah itu tuh capaiannya tuh. Jadi urusan semester awal tuh dia anatomi semua mainnya. Maksud saya, langkah dari setiap semesternya itu sudah jelas. Nah, ketika sudah ditetapkan oleh prodi langkah capaian satu semester, maka seluruh struktur mata kuliah yang dibebankan di semester 1 itu masing-masing akan mengejar itu semua. Caranya distribusi. Umpamanya capaian 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu dijajar dalam bentuk list. Nah, ini yang saya bilang workshop ini loh. Jadi, saya harus memberikan contohnya serap. Nah, jadi lihat tuh. Oh, kalau mata kuliah pengantar ini jangan ke keahlian. Umpamanya. Jangan ke keahlian. Tapi silahkan di kognitif. Pemahaman. Jadi logikanya begitu. Capaian-capaiannya itu. Nah, sehingga nanti kelihatan tuh. Umpamanya dari 7 mata kuliah itu, karena dia di semester 1, maka rata-rata jangan masuk ke keahlian praktis dulu. Umpamanya begitu. Nah, itu yang pertama. Jadi yang ingin saya katakan, penting sekali untuk melihat cara untuk membuat CPL di bagian-bagian RPS Anda itu tidak lepas satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain. Ini yang penting sebenarnya. Jadi menyusun kurikulum ini tidak bisa saya harus meladani pertanyaan satu dosen dengan dosen satu dengan dosen yang lain. Tidak bisa. Karena seluruh struktur kurikulum itu masuk dalam student journey. Nah, pertanyaan saya pada forum kita, pada seorang ketua prodi, adakah waktu ketua prodi itu untuk bahasa Jawa itu apa Mbak Novia? Meniteni apa? Maksudnya mendetailkan masing-masing mata kuliah itu. Wah, kalau ketua prodi dapat tugas itu, modar ketua prodinya. Gak ada yang mau ketua prodi digaji berapa untuk melakukan itu, gak bisa. Jadi kita menegaskan itu ketika internasionalisasi itu, dia tanya. Jadi ILO-nya, outcome base-nya itu apa? Dan kemudian learning-nya itu outcomes-nya itu apa? Lalu kemudian outcome-nya itu di backup oleh mata kuliah apa dengan porsi seberapa. Jadi jika dibayangkan satu semester sebagai 100%, maka dari 100% itu 7 mata kuliah itu mengambil beban yang mana. Nah, jadi ini yang membuat saya selalu selalu merasa nggak bisa saya menjawab satu bagian. Jadi Mbak Novi tadi sudah menjelaskan apa bedanya bentuk, apa bedanya metode, yang seperti itu. Sebenarnya ya, ini menarik kalau kemudian ada forum lain yang bisa kita sama-sama belajar nih. Contoh umpamanya, hadirkan kepada saya 2 mata kuliah. 1 mata kuliah yang bersifat kejarannya kognitif, 1 mata kuliah yang bersifat kejarannya praktis. Nah, baru kita lihat nih, consideration-nya kayak apa. Jadi enak itu. Sehingga mazhab yang mata kuliah yang sifatnya kognitif, ini sejajar, ini kayak ini capaiannya. Tak. Baru kemudian, karena itu kemudian, semester demi semester itu sangat kelihatan step by step-nya itu. Yang saya sampaikan tadi kan agak unik. Mengapa kemudian mata kuliah penelitian kok disampaikan pas KKN? Loh, kan aneh itu.
orang pas KKN tapi diajari metode penelitian. Wah, aneh itu. Jadi salah cara meletakkannya. Jadi nah begini, ketika kita melihat struktur mata kuliah tidak mengejar, maka Aspikom memperingatkan itu sebenarnya. Oh, jangan begitu. Nanti begini. Nah, itu yang kita sedang lakukan. Jadi mari kita bersama-sama berpikir tentang student journey itu secara deduktif. Nah, baru kelihatan nanti pada timing, pada waktu seperti apa konsep kampus Merdeka Belajar itu bisa diambil oleh mahasiswa. Jadi bisa diberikan. Karena itu tadi ada patokan. Kalau nggak 5, 6, 7. Jangan 2. Mengapa? Bahaya gitu lah kira-kira. Jadi bebasnya itu bukan bebas seenak-enaknya mahasiswa. Baru masuk pengen lagi magang gitu. Nggak bisa dong. Jadi nggak bisa. Jadi harus ada kebijakan yang melihat student journey-nya. Kira-kira begitulah dari saya responnya. Monggo, matur nuwun. Suatu pencerahan yang sangat sekali dan tawaran untuk membuat suatu workshop. Nanti kita japri ya Mas Suhan ya. Mbak Novi juga. Ya, sebenarnya memang kalau untuk membedah yang namanya RPS, kurikulum, itu nggak bisa kita hanya sekedar seminar seperti ini saja. Kita harus perlu waktu beberapa hari untuk yang lebih spesifik untuk kita workshop tentang bagaimana breakdown-nya RPS dan capaian pembelajaran, kemudian itu akan dilakukan per mata kuliah. Ya, rasanya itu tadi kalau kaitannya dengan RPS, bagaimana penyusunan RPS ketika dihubungkan dengan sesuai dengan kurikulum. Kemudian ada pertanyaan lagi nih untuk Pak Rey ini. Pertanyaannya bagaimana ketika kita menyusun RPS itu dikaitkan dengan pengguna lulusan. Jadi seperti apa yang harus kita perhatikan dan hal yang bagaimana harus lebih kita spesifikkan untuk menyusun kurikulum ini. Karena terkadang Prodi udah menyampaikan capaian pembelajaran, namun dalam pelaksanaannya ketika diberikan kepada dosen pengampu mata kuliah itu akan terjadi suatu hal yang ya walaupun berbeda tapi tidak terlalu berbeda, tapi kadang udah agak-agak sedikit ke luar jalurnya gitu. Silakan Pak Rey. Pak Rey, mic-nya belum dibuka. Ya, maaf Bu Desi. Jadi ada 2 sih menurut saya yang fokus di industrinya. Pertama adalah job desk tertentu gitu ya, kualifikasi teknisnya itu tidak memenuhi persyaratan misalnya, tidak layak industri lah. Mungkin barangkali karena ya kan yang tadi yang permukaannya hanya bermain di permukaan, sehingga barangkali perlu lebih dalam lagi misalnya apa sih kebutuhan misalnya sekarang misalnya kebutuhan kita misalnya kalau jurnalis itu kan berarti bagaimana dia menulis di platform-platform di online misalnya ya atau pada media-media baru seperti itu gitu loh. Tidak usah terlalu banyak lagi misalnya gitu ya, apakah misalnya platform cetak atau mungkin platform-platform yang mungkin barangkali sudah tidak terlalu tidak terlalu kekinian dan mungkin tidak terlalu banyak lagi halayak medianya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang ada beberapa job desk yang memang mungkin terlalu sedikit output dari perguruan tinggi. Barangkali perguruan tinggi memang nggak melihat itu karena pertama mungkin tidak terlalu dikenal, tidak terlalu seksi, atau mungkin juga barangkali terlalu sulit kualifikasi teknis yang diminta gitu loh. Nah ini kan yang sebenarnya bisa ngobrol bareng gitu ya, duduk bareng sehingga misalnya tadi gitu loh. Kalau kita lihat kan televisi aja atau broadcast itu 20%-nya kontennya adalah entertainment gitu loh. Tetapi fokus perguruan tinggi misalnya masih di jurnalistik gitu loh ya kan, bukan di artistik gitu loh ya kan, atau non fiksi tadi yang dibilang oleh Pak Zulhan gitu loh. Kemudian yang kedua karena dia cukup banyak gitu ya durasinya, banyak sekali spesialisasi bidang pekerjaan
yang sebenarnya mungkin tidak terlalu dikenal oleh publik, tapi kita butuh gitu loh, ya kan? Sehingga kadang-kadang kesulitan gitu loh. Ini dari mana ya kebutuhan orangnya gitu loh diisi gitu loh. Ya akhirnya mau nggak mau ya kita magangkan lagi, kita latih lagi gitu loh, ya kan? Nah, ini yang menurut saya dua-duanya perlu kita duduk bareng gitu loh ya kan, sehingga barangkali kalau teman-teman perguruan tinggi pengen output lulusannya itu bisa cepat diserap, barangkali juga kebutuhan industrinya juga dilihat gitu loh ya kan, kira-kira bagian mana dari industri yang sebenarnya justru kalau dikatakan wah industri udah jenuh, enggak kok gitu, ada pada bagian tertentu yang justru saya pernah nyari sampai masuk-masuk gitu loh ya ke kampus-kampus gitu untuk cuma dapetin misalnya orang yang gimana sih ngerti audio ya gitu loh ya kan, seperti itu misalnya gitu loh ya kan. Ya ini contoh aja gitu, tapi mungkin masih banyak lagi yang perlu kita bicarakan bareng gitu. Itu aja sih Bu Desi. Baik, terima kasih Pak Ren. Jadi arti katanya dalam itu memang kita harus melibatkan industri dan untuk bagaimana capaian pembelajaran dan lulusan yang harus kita lakukan. Selanjutnya ada lagi pertanyaan nih dari tempat yang jauh, dari Universitas Mataram. Mbak Sinta, apa kabar Mbak Sinta? Terima kasih sudah ikut di acara webinar ini. Selanjutnya ini pertanyaannya, seperti apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan dalam memetakan mata kuliah yang akan ditawarkan dalam kurikulum Kampus Merdeka? Wah, kayaknya ini ya pertanyaan inti sekali ya untuk baik itu Mas Sulhan maupun Mbak Novi. Mungkin juga nanti bisa dibantu juga oleh Pak Ray. Monggo Mbak Novi, Iya, Mas Sulhan. saya mau merespon dulu. Nanti setelahnya Mbak Novita. Begini, teman-teman, saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa please jangan melihat kurikulum kita tuh dengan prinsip sapu jagat. Jangan melihat bahwa kita tuh bisa melayani semua yang diinginkan industri. Luar biasa itu beratnya. Jadi tadi Pak Edi sudah menegaskan bahwa dalam hal laboratorium saja sebagai contoh. Kalau kemudian kita berupaya keras untuk mengikuti progresif dan kecepatannya industri, itu tidak ada kampus yang sanggup. Pasti tidak akan ada kampus yang sanggup. Jadi sebenarnya logika pertanyaan itu terbalik. Mata kuliah apa yang ditawarkan dalam kurikulum Kampus Merdeka ini? Sebenarnya pertanyaan yang lebih jujur sebenarnya adalah dunia industri yang berada di Mataram, oke? Dunia industri yang berada di Mataram itu membutuhkan apa? Itu dulu pertanyaannya. Karena kalau lulusan dari komunikasi Universitas Mataram itu harus bersaing dengan universitas, katakanlah itu Mustopo beragama gitu, itu sudah berbahaya. Mengapa? Karena komposisi industri kita itu kan beragam-ragam. Jadi mengapa ini menjadi tekanan bagi Pak Jokowi? Nah ini yang ingin saya bercerita sebenarnya tentang kondisi terkini dari Indonesia hari ini. Jadi sebenarnya logika industri yang sedang dibangun di tanah air ini adalah logika yang saling kolaboratif satu sama lain. Mengapa waktu itu ada konsekuensi membangun Palaparing dengan lebih cepat? Karena dari seluruh wilayah Indonesia itu bisnisnya harus bekerja secara simultan, jadi terintegrasi. Apa yang tidak ada industri yang bergerak di area timur tidak boleh sama dengan industri yang bergerak di area selatan, ada di area barat sebagai contoh. Kenapa? Kalau dia saling berebut di captive market yang sama, itu mati semua industrinya. Jadi yang ingin saya katakan sebenarnya, mari bersama-sama memahami apa sih yang menjadi kompleksitas dunia usaha dan dunia industri yang ada di sana. Barulah kemudian pertanyaannya bisa dibalik. Ini satu jawabannya. Jawaban nomor 2 adalah tidak perlu kita yang menawarkan sebagai mata kuliah. Mata kuliah yang ada itu dievaluasi dulu, cocok nggak dengan kebutuhan. Itu intinya. Jadi begini, kalau sebuah wilayah itu yang paling banyak adalah perkebunan, sebagai contoh umpamanya ini ya, perkebunan. Maka masuk akal ketika mata kuliah community relation, mata kuliah public relation advisor yang akan dibuat,
kemudian bagaimana marketing public relation itu muncul untuk memasarkan hasil-hasil kebun. Jadi sangat-sangat contoh lah umpamanya kayak Sumbawa, Mataram yang erat kaitannya dengan dunia tambang umpamanya, yang erat kaitannya dengan laut. Maka logika kebutuhan dunia usaha, ingat ya ada dua, Dudi itu kan ada dua, dunia usaha dan dunia industri. Jadi ada dua itu, dunia usaha dan dunia industri. Jadi kalau kita kemudian matanya selalu melihat apa yang ada di Jakarta, maka teman-teman yang memiliki ilmu komunikasi di pelosok Aceh sana, itu akan stres luar biasa. Itu stres luar biasa. Jadi saya ingin menegaskan bahwa mari berpikir dengan konteks kebutuhan lokal dulu. Nah, jadi logika dunia usaha dan dunia industri itu tidak bisa kemudian dipukul rata. Kalau begitu terus, maka itu yang dikatakan oleh Pak Edi tadi, yang sedang gejala yang kami tangkap, yang selama ini terjadi di akreditasi itu, yang diajarkan di fotografi umpamanya, di pelosok barat sana, itu sama dengan Jakarta. Di pelosok timur sana sama dengan Jakarta. Pertanyaan saya simpel, kamu tuh mau fotografi desain itu untuk apa loh? Sebenarnya itu untuk apa fotografi itu? Nah, jadi ada hal-hal tertentu yang sangat sesuai dengan karakteristik. Jadi kalau kita ingin pertama memetakan mata kuliah yang ditawarkan dalam kurikulum Kampus Merdeka, sebenarnya ketika basis Kampus Merdeka mengacu pada SEM 8 tadi, maka buat Mbak Sinta nih ya, mari Mbak Sinta petakan dulu 8 yang ada di wilayah Mataram itu apa saja. Program desa apa saja, dunia usahanya apa saja, BUMN-nya apa saja. Sehingga dengan identifikasi itu maka enak dia. Kalau enggak kita terjebak lagi pada copy paste kurikulum orang lain kita pasang di prodi kita. Nah itu yang paling berbahaya. Respon saya itu. Matur nuwun. Matur nuwun. Iya Mbak Sinta ya. Jadi ya. Memang kan yang dari awal ini kan bahwa setiap prodi gimana caranya harus memiliki kekhasan tersendiri sehingga untuk lebih spesifik, semakin spesifik daripada kurikulum, maka akan semakin mudah untuk prodi itu istilahnya membuat, menyusun, dan juga mendekati untuk capaian hasil lulusannya seperti apa, keinginannya seperti itu. Makanya tadi saya sepakat dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Zulhan, kita tidak bisa sama satu dengan lainnya karena setiap daerah akan memiliki keunikan masing-masing. Setiap kampus pun akan memiliki keunikan masing-masing dan itu yang berusaha ditonjolkan. Beberapa mata kuliah yang terkait dengan mata kuliah wajib yang masih harus disampaikan, itu memang harus ada. Jadi kalau kita bicara soal kurikulumnya, kita akan membagi kurikulum-kurikulum pokok atau inti di awal-awal dan akan paparan yang selanjutnya atau kurikulum yang akan terkait dengan Kampus Merdeka ini memang larinya lebih kepada kurikulum yang di akhir, yang akan dibagi di akhir. Dan ini sebaiknya disesuaikan dengan kondisi, kemudian kekhasan daripada prodi kita sendiri, agar kita tidak terlalu terpatah-patah, istilahnya yang ngejarnya ini nggak terlalu, gimana caranya, terlalu jauh. Kayak misalnya, ada 3 semester bisa untuk di luar dari prodi, baik itu sama di dalam universitas atau di luar untuk magang dan sebagainya. Nah, kalau kira-kira ini di Mataram mau magangnya akan di mana? Ketika sudah mengetahui tempat-tempat magangnya, terus kemudian industri yang dituju, yuk mari langsung bekerja sama dengan industri tersebut untuk melakukan brainstorming, apa yang mereka butuhkan. Dan itu adalah perbaikan yang akan terjadi untuk membuat kurikulum kita agar lebih tepat guna pada saat ini. Paling nggak seperti itu sih dari saya, Sinta ya. Santi, Sinta, terbalik saya. Ya, baik. Ternyata memang suatu hal yang menarik ya ketika kita mengkaji tentang kurikulum Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, semuanya memiliki keterkaitan. Nah, dalam hal memiliki keterkaitan ini, mungkin kita nanti butuh waktu lagi nih, waktu yang banyak untuk workshop lah ya, sehingga ada role play-nya gitu. Ya, yang jelas nanti kami akan merepotkan lagi buat Mas Zulhan dan Mbak Novi. Jangan bosan-bosan aja kami repotin terus. Baik, untuk Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan?
Monggo yang mau ada pertanyaan. Oh iya, tadi itu ada dari, bentar, Aurelius Teluma. Bapak silakan diaktifkan mikrofonnya kalau ada pertanyaan. Aurelius? Bagaimana, selamat Aurelius? siang. Ah ya, silakan Pak. Oh, maaf. Selamat siang, Mas Ulhan dan para narasumber. Sorry, tadi sebenarnya sudah saya turunkan tangan tadi karena sudah ada pertanyaan gitu ya. Halo. Audionya sudah terdengar? Halo? Ya, silakan Pak. Saya mematikan video karena sinyalnya tidak terlalu bagus nih. Ini pertanyaan sebenarnya sudah banyak dibicarakan, tapi ini kegalauan sebenarnya berkaitan dengan keilmuan ya. Kalau membaca tentang Merdeka Belajar dan kemudian ditawarkan ke kurikulum ya, bidang ilmu komunikasi memang terlihat begitu mencair, punya peluang besar, tetapi kok ada semacam kekhawatiran berkaitan dengan perkembangan ilmu komunikasi sebagai ilmu gitu ya. Tadi sudah Mas Ulhan sudah menyinggung berkaitan dengan ini art, tapi juga soal mungkin sampai ke teknik segala. Karena ketika mahasiswa kita itu juga sebagai digital native itu ya, kemudian mereka begitu terpukau dengan berbagai aktivitas praktis yang menggunakan teknologi terkini, entah kamera dan sebagainya, dan lalu mereka mulai kurang berminat pada hal-hal ilmiah gitu ya. Mata kuliah seperti metodologi, mata kuliah berkaitan dengan teori-teori dan sebagainya, sehingga itu tercermin ketika menulis karya-karya akhir ya, tulisan ini, tugas-tugas akhir. Jadi sarjana tetapi kelihatannya seperti seorang mungkin vokasi gitu ya. Jadi kira-kira bagaimana menyeimbangkan hal tersebut, karena bagaimanapun ilmu komunikasi ini harus dikembangkan sebagai sebuah ilmu yang landasan keilmuannya harus dipertahankan kuat dari ontologisnya, aksiologisnya, epistemologisnya. Jadi mungkin ini kira-kira bagaimana menyiasati supaya kita tidak jatuh pada kepentingan pragmatis, tetapi tetap menjaga supaya ilmu ini bisa tetap sebagai bidang ilmu yang berkembang dengan ciri khasnya tersendiri sebagai satu ilmu. Mungkin ini pertanyaan saya. Terima kasih. Suaranya. Mungkin Pak Edi itu. Pak Edi itu yang siap. Suaranya Pak Arun. Sudah tadi. Sudah selesai. Halo. Sudah selesai pertanyaannya kok tadi ya? Oh iya. Sudah selesai pertanyaannya. Pertanyaannya sudah selesai. Atau ada suara ya? Dia interruption noise yang kecil sekali. Ya baik. Ya.
kayaknya noise ya, kita dapat gangguan nih. Ya, kaitannya kalau dengan melakukan daring atau virtual ya. Mungkin selanjutnya nanti jika Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa dikirimkan di grup seluruh ketua program studi ilmu komunikasi yang tergabung dalam grup Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Jadi untuk Bapak Ibu, karena waktu sudah mengingat sudah hampir pukul 12 dan saya sudah mendapat kode dari MC untuk mengakhiri materi ini, mungkin dari Pak Sulhan maupun dari Pak Rey, kemudian dari Mbak Novi untuk menyampaikan statement terakhirnya di akhir materi ini. Silakan. Iya, biar saya dulu ya, habis ini Mbak Novita. Noise-nya ada dari Mbak Desi, itu ada dari Bu Desi. Jika Bu Desi mute, maka dia hilang. Nah, jadi kalau Bu Desinya di mute, dia hilang. Nah, jadi saya akan coba menyampaikan jawaban atau berlanjut ke statement seperti yang disampaikan, bukan tadi statement Mas Aurelius itu memang memang menarik karena dalam konsep pemerintah mencoba menerapkan program Merdeka Belajar memang nampak sekali bahwa hal-hal yang bersifat praktikal itu menonjol gitu. Itu menonjol dengan sangat luar biasa. Tetapi jika ditelusuri dengan bijak dan hati-hati di 8 bentuk 8 bentuk formula bisa belajar di luar dan menghasilkan karya itu, sebenarnya ada bagian-bagian tertentu yang tidak melulu selalu terkait dengan aspek-aspek praktis. Contoh seperti halnya program di desa sebagai contoh. Itu sebagai salah contoh saja. Program penelitian bersama sebagai contoh. Jadi sebenarnya saya tidak juga mencoba untuk melihat dia sama sekali tidak ada porsi komunikasi as a science. Justru dengan Merdeka Belajar sebenarnya waktu itu pertanyaan kita adalah seberapa besar nanti Dikbud itu memberikan pagu-pagu penelitian bersama yang membuat penelitian bersama dalam bentuk salah satu dari 8 bentuk itu menjadi semakin besar. Nah, itu dijawab dengan sangat arif sebenarnya. Artinya seberapa jauh BUMN akan memberikan pagu riset yang bisa dijalankan oleh dosen bersama mahasiswa. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ingin mengejar pada bentuk konkret agar prinsip-prinsip metodologis, prinsip-prinsip pembelajaran itu dengan keilmuan itu tidak hilang. Jadi sepanjang yang saya lihat sebenarnya dari 8 bentuk yang ada itu yang ditawarkan atau yang memang sampai saat ini tersedia, itu sebenarnya meskipun porsinya kecil tapi tidak menutup bahwa komunikasi sebagai sains itu tidak menonjol. Itu yang saya pahami dari beberapa kali audiensi ya. Nah, jadi mungkin kita mencoba untuk berhusnuzon gitu, mencoba untuk berprasangka baik bahwa memang tujuannya ini adalah untuk pengembangan kapasitas diri para lulusan kita untuk bisa terintegrasi ya. Bukan artinya dimanfaatkan oleh industri, tapi terintegrasi dengan industri sebagai jawaban konkret. Bagaimana kemudian mereka mendapatkan outcome dari proses perguruan tinggi sebagai pensuplai resources yang ada. Saya pikir itu, dan terakhir dari saya, mari melihat kurikulum itu sebagai sesuatu yang terintegrasi dan tidak pecah menjadi bagian-bagian
yang mengetengahkan ego sektoral kita masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Zulhan. Mungkin dari Mbak Novi. Terima kasih Mbak Desi. Jadi ini untuk statement penutupan bahwa jangan terlalu dipikirkan bahwa wah kampus merdeka, kurikulum merdeka. Yang kita lihat adalah bahwa kurikulum yang kita buat prodi kita adalah yang paling sesuai dengan apa gitu, dengan keunikan, kebutuhan sekitar dan sebagainya. Jadi paling tidak di situ dulu, karena kampus merdeka, kurikulum merdeka ini sebetulnya juga menggunakan mata kuliah atau kurikulum kita yang sebelumnya. Hanya saja kita perlu adaptif aja beberapa. Yang sebetulnya sudah ada, mungkin ada tambahan sedikit terkait dengan nama, SKS, ini bisa dilakukan di luar dari di luar dari prodi dan sebagainya. Justru sekarang yang harus kita cari justru gimana caranya kurikulum kita ini bisa menyeimbangi ilmu komunikasinya, teknologi komunikasinya, kebutuhan akan di industri. Nah, seperti yang ditanyakan tadi ya, itu kan bahwa apakah menghilangkan esensi daripada ilmu komunikasi? Tidak akan pernah, karena selama ada di ranah universitas, ada di ranah fakultas, ada di ranah prodi dan sebagainya, apapun produk komunikasi ini menjadi produk ilmiah. Karena produknya tidak akan bisa keluar begitu saja, sesembarangan itu. Ketika memproduksi tetap ada sistematikanya, metodenya sendiri dan sebagainya. Ketika juga menjadi tugas akhir, laporan magang itu semua juga ada sistematikanya, sehingga apapun yang terjadi, produk komunikasi ini akan tetap menjadi produk sains. Seperti itu. Itu dari saya. Selamat siang Ibu Bapak semua. Semoga kita sehat di saat pandemik seperti ini. Jaga kesehatan, banyak ketawa, minum dan makan yang baik agar kita semua sehat. Paling enggak itulah. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asih Mbak Novi, mungkin dari Pak Rey, silakan. Ya, sebenarnya kan apapun output dari yang dilakukan oleh kampus, ya, termasuk dengan perubahan kurikulum ini, ujungnya kan juga sebenarnya bisa dirasakan semua elemen di masyarakat, gitu ya, termasuk juga industri. Saya berpikir memang mau nggak mau gitu loh ya kan, suka atau tidak suka ya harus duduk bareng gitu loh kan, bagaimana supaya proses penyelarasan itu menjadi tidak sia-sia gitu loh. Jadi apapun yang perubahan itu nanti akhirnya akan juga bermanfaat juga bagi industri terutama. Saya pikir itu sih ya, semoga memang akan kelihatan hasilnya nanti gitu ya, sehingga tidak terlalu jauh lah antara apa yang ekspektasi industri dengan apa yang output yang yang sudah prosesnya dilakukan oleh kampus untuk mahasiswanya. Saya pikir itu aja sih. Terima kasih Ibu Desi, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga banyak hasil dari perbincangan kita pada siang hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu pemateri, Pak Rey, Mbak Novi. Sama-sama mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dan mungkin pulang selesai dari mengikuti webinar ini, kita akan sama-sama mencolek dan melihat semua kurikulum kita dan nanti akan dibuat seperti apa. Dan insya Allah kita juga akan melaksanakan workshop kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Tapi nanti setelah kita kita diskusi dulu dengan kedua pemateri kita. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada MC Pak Ferry Kurniawan. Terima kasih Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak diucapkan kepada Ibu Desi Mistawati, selaku Ketua Program Studi
Ilmu Komunikasi Universitas Bina Dharma yang tadi telah menjadi moderator yang telah mengatur jalannya diskusi pada hari ini berjalan dengan lancar. Kami juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada pemateri kita pada hari ini. Yang pertama ada Bapak Dr. Muhammad Zulhan MSI dan juga Bapak Dr. Rahmat Edi Irawan Emikom dan yang terakhir ada Ibu Dr. Novi Damayanti MSI. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas materi yang telah diberikan dan juga tadi telah berdiskusi bersama-sama, diskusi yang sangat seru sekali yang kemungkinan nanti akan dilanjutkan dengan diskusi-diskusi selanjutnya. Baik, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini. Jika memang ada pertanyaan yang belum terjawab atau masih ada pertanyaan, nanti mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut ke pemateri kita via Japri mungkin via email atau WhatsApp memang jika tadi ada kontaknya mungkin nanti bisa di-share. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak Ibu semuanya. Untuk menutup acara pada hari ini malah bersama-sama kita melakukan nafas hamdalah. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit. Terima kasih Bu Bapak semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti kita ketemu lagi di acara workshop ya. Ya, mohon izin untuk keluar dulu. Terima kasih semuanya. Ya.